Terlihat seorang pria berambut biru bertanya pada seorang pria yang sedang ia injak. Hei anak muda, sepertinya kau punya bakat. Kau adalah satu dari sejuta jenius seni bela diri. Pertimbangkanlah untuk bergabung dengan sekte Ironbone-ku, maka potensimu tidak akan terbatas. Orang yang diinjak itu pun berkata, Tuan, bisakah kau menyingkirkan kakimu dari kepalaku dulu? Pria berambut biru itu meminta maaf dan berkata, Maaf, aku melihatmu memukul muridku dan aku tidak tahan. Pria itu bernama Jun Changxion, pemimpin sekte Ironbone. Ia pun mengangkat pria yang diinjaknya dan berkata dengan wajah menyeramkan, Pikirkan baik-baik bagaimana kalau bergabung dengan sekteku? Pria itu ketakutan dan bertanya, apa yang akan terjadi kalau aku bilang tidak? Aku sudah bergabung dengan sekte Springwater. Jun Changxion melepaskan pria itu dan menghela napas. Lagi pula sepertinya bukan takdirmu untuk bergabung dengan sekte Ironbone-ku. Kemudian Jun Changxion bertanya pada murid perempuannya yang bernama Qian Qian, Qian Qian, apa orang ini melecehkanmu? Qian Qian menjawab, Tuan, dia mencoba menyentuh tanganku. Mendengar itu, Jun Changxion kembali mencengkeram pria tersebut dan menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Jun Changxion dan Qian Qian berjalan pergi, mengabaikan orang yang baru saja ia hajar. Qian Qian, apakah aku keren? Tanyanya. Qian Qian menjawab, Tuan, sejak kapan kau hanya memukul orang di wajah? Diceritakan bahwa sekte Ironbone dulunya sangat bagus. Pendirinya, pemimpin sekte Wang, pernah sekali terjun ke jurang dan selamat, lalu ia berhasil menstabilkan sekte Ironbone. Tujuan dari sekte ini adalah menjadi orang dengan semangat baja dan melakukan perbuatan baik. Pemimpin sekte Wang telah bekerja keras selama 10 tahun dan akhirnya mengubah sekte tanpa nama itu menjadi sekte tingkat 9. Namun pemimpin sekte Wang kemudian dipenjara karena sering mengunjungi rumah bordil, lalu dieksekusi karena mencoba kabur dari penjara. Dan aku, Jun Changxion, adalah murid dari pahlawan tragis ini. Tepatnya Jun Changxion yang asli, pikirnya. 3 hari setelah kematian pemimpin sekte Wang, Jun Changxion yang asli dari dunia ini tewas terhantam papan nama sekte saat dalam perjalanan ke toilet di malam hari. Aku terdiam dengan cara matinya yang konyol ketika aku masuk ke dalam tubuhnya. Tapi awal yang aneh itu tidak akan menghalangi ketetapan hatiku. Dengan semangat, Jun berkata pada dirinya sendiri, sekarang karena aku telah datang ke sini, aku akan menjadi penguasa dunia ini seperti para penjelajah waktu lainnya. Aku akan menghajar setiap jenius dan menjadi nomor 1. Teknik langka, gulungan rahasia, dan sistem datanglah. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul, membuat Jun kaget karena keinginannya terkabul begitu cepat. Memperlihatkan panel sistem yang memunculkan tugas utama, di mana dalam 100 tahun, sekte Ironbone harus menjadi sekte terkuat di daratan bintang dengan 100.000 murid dan jika tugas ini gagal, jiwa host akan dihancurkan setelah batas waktu berakhir. Melihat tugas itu, Jun terdiam tak bisa berkata-kata. Saat ini ia hanya memiliki 1 murid, sektenya berada di tingkat 9 yang merupakan tingkat terendah, dan bakatnya sendiri sangat lemah. Sistem kemudian memberinya hadiah pemula yang membuatnya kembali bersemangat. Ia pun membuka hadiah itu dan mendapati dirinya mendapatkan sebuah cincin penyimpanan super besar, yang justru membuatnya kesal. Nama Jun Changxion diberikan oleh orang tuanya dengan harapan ia akan bahagia setiap hari. Namun, sejak mendapatkan tugas yang sangat sulit dari sistem, kebahagiaan terasa mustahil. Membuat sekte Ironbone menjadi yang terkuat di daratan bintang dengan 100.000 murid dalam waktu 100 tahun adalah tugas yang luar biasa berat. Sambil melihat hadiah dari sistem, Jun berpikir, dalam novel seni bela diri yang kubaca, sang tokoh utama selalu mendapatkan peralatan dewa, pengalaman, dan kekuatan. Kenapa aku hanya mendapatkan cincin besar? Karena sudah terlanjur, Jun pun memeriksa cincin itu dengan menempelkannya ke dahi. Sebuah energi kuat muncul membuatnya berharap mendapatkan sesuatu yang berguna. Namun saat kesadarannya masuk ke dalam cincin, ia hanya menemukan sebuah batu biasa. Ia pun kesal. Di mana artefakku? Di mana keahlian sihirku? Kenapa tidak berikan saja telur binatang buas mistis yang saat tumbuh nanti bisa melindungiku? Namun batu yang ia pegang tiba-tiba berdetak, membuat Jun kembali optimis. Ia menciumi batu itu sambil berseru, "Aku tahu itu. Aku adalah orang terpilih. Bahkan batu yang kutemukan di dalam cincin ini punya kekuatan sihir."
Akan tetapi, ada tulisan yang terukir di batu itu. Batas waktu sampai peledakan. Diri, 99 tahun, 355 hari, 23 jam, 55 menit, 46 detik. Melihat hal itu, Jun kembali sangat kesal dan melempar batu itu sambil berteriak, "Sialan, ini bukan artefak, ini bom. Waktunya bahkan tidak berjalan normal, kenapa sudah berkurang hampir 1 jam?" Sistem pun memberitahu, ini adalah bom jiwa. Bom ini mempunyai pikiran dan emosinya sendiri. Jika host membuatnya tidak senang, ia akan mempercepat hitungan mundur. Mendengar itu, Jun kembali panik. Ia segera mengambil batu itu, bersujud di depannya, dan bahkan menyalakan dupa untuknya. Ia berkata pada sistem, "Aku sudah muak, aku ingin pulang." Sistem telah diaktifkan. Host tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan tugas utama, jawab sistem. Jika host bersikap negatif dan tidak melakukan apapun, bom akan meledak secara langsung. Jun yang putus asa pun berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Sistem yang mendeteksi pikirannya segera memberikan notifikasi. Keinginan pertama host telah terpenuhi, memberikan hadiah pedang bencana. Semoga host menggunakannya dengan bijak. Merasa tak punya pilihan lain, Jun akhirnya memeriksa antarmuka sistem untuk mencari informasi. Di sana tertulis nama sektenya adalah Ironbone dengan level sekte di tingkat 9 dan pembangunan sekte di level 1. Di bawahnya terdapat baris nilai kontribusi yang menunjukkan angka 0/100. Angka itu membuatnya bingung. Sistem apa ini? Sistem menjelaskan, ada beberapa bagian dalam pembangunan sekte. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak fungsi sekte yang terbuka. Host bisa menyentuh menu pembangunan dengan pikiranmu untuk membuka data mendetail. Menu itu pun muncul dalam benaknya, menunjukkan bahwa pada level 1 tidak ada kegunaan apapun. Namun, level 2 akan membuka menara pemurnian obat, level 3 akan membuka menara penempaan, level 4 akan membuka menara sihir, dan level 5 akan membuka menara roh binatang buas, dengan lebih banyak fasilitas terbuka seiring meningkatnya level. Bagaimana cara meningkatkannya? Tanya Jun. Dengan merekrut lebih banyak murid, jawab sistem. Nilai kontribusi bisa ditukar dengan harta di dalam toko sistem. Butuh setidaknya 1 poin kontribusi untuk membuka antarmuka toko. Lalu bagaimana cara mendapatkan nilai kontribusi? Dengan merekrut murid, kata sistem. Mendengar bahwa semuanya kembali pada satu hal, Jun kembali menemukan secercah optimisme. Oke, kalau begitu aku akan mulai merekrut banyak murid. Dimulai besok. Di luar gerbang sekte Ironbone yang sepi, Jun Changxion sedang sibuk menulis pengumuman untuk merekrut murid. Aku sangat tampan, gumamnya pada diri sendiri dengan penuh percaya diri. Aku yakin bisa merekrut 100 murid untuk meningkatkan sistem hanya dalam 3 hari. Namun waktu terus berlalu dan tak ada seorang pun yang mendaftar. Tepat saat ia mulai putus asa, seorang wanita muda tiba-tiba datang dan berkata bahwa ia ingin bergabung dengan sekte Ironbone. Wajah Jun langsung berseri-seri. "Sebagai pemimpin, aku dengan senang hati menyambutmu," katanya, lalu tak henti-hentinya mengoceh, "Jangan pergi, sekte ini punya banyak potensi. Aku mungkin muda, tapi aku akan membawa perkembangan pesat untuk sekte." Setelah wanita muda itu resmi bergabung, sebuah notifikasi sistem muncul di benak Jun bahwa anggota sekte 2 dari 100 dan nilai kontribusi 1 dari 100. Akhirnya, aku berhasil membujuk seseorang untuk masuk sekte dengan kelicahanku. Batin Jun puas. Notifikasi lain dari sistem menjelaskan bahwa host telah memenuhi syarat untuk membuka toko sekte. "Cepat perlihatkan padaku," seru Jun dengan antusias. Sistem perlihatkan barang yang bisa kugunakan. Namun, harapannya hancur seketika. Sistem hanya menawarkan sebuah paket pemula seharga 1 poin kontribusi. "Aku lupa kalau aku masih pemula," keluhnya kecewa. "Selamat tinggal keahlian sihir dan artefak impianku." Dari paket itu, Jun mendapatkan beberapa barang yang tersimpan di cincin penyimpanannya. Mantra melarikan diri, mantra anti kerusakan, mantra gagah, dan mantra pengalaman. Mantra untuk saat kritis menahan pukulan dan bertahan hidup. "Ini benar-benar kelihatan seperti bundel pecundang untukku," pikir Jun sinis. Ia lalu bertanya pada sistem, "Apa itu mantra pengalaman?" Sistem menjelaskan,
Mantra pengalaman bisa meningkatkan basis kultivasimu dengan cepat. Hancurkan untuk mengaktifkannya. Tanpa ragu, Jun langsung menghancurkannya. Seketika ia merasakan gelombang energi saat basis kultivasinya menerobos ke tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur. Aku merasa banyak kekuatan muncul dalam diriku, serunya. Sistem menimpali dengan datar, host terlalu berlebihan. Kedua belas tingkat tahap pembukaan akupuntur hanyalah dasar dari kultivasi di daratan bintang. Jun kembali bertanya, lalu apa kegunaan mantra pembuka segel? Itu untuk membuka pedang bencana, jawab sistem. Jun mendengus kesal. Bahkan senjata gratis pertama harus dibuka? Sialan. Untung saja sistem jelek ini memberitahuku tentang pertemuan perekrutan di kota Qingyang. Ini kesempatan bagus untuk merekrut murid baru, pikirnya. Jun dan murid pertamanya pun bergegas menuju kota itu. Namun di tengah jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Salah satu dari mereka menunjuk Jun dan mengadu pada temannya, dia yang memukulku. Temannya maju dengan angkuh. Berani sekali kau memukul murid dari sekte Springwater. Siapa namamu? Jun menjawab dengan tenang. Namaku Jun Changxion, pemimpin sekte Ironbone. Mendengar hal itu, para murid sekte Springwater mulai berbisik-bisik. Bukankah itu sekte yang pemimpinnya ditangkap saat bersenang-senang dengan pelacur, lalu dieksekusi karena lari dari penjara? Beraninya dia masih merekrut murid. Ejekan itu sampai ke telinga Jun. Ia menoleh ke muridnya dan berkata, "Mundurlah, biar aku yang menangani ini." Murid wanitanya itu menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Sebelum kau mati, ingat untuk memberikan posisi pemimpin sekte berikutnya padaku." Jun hanya bisa berpikir getir, aku hanya punya satu murid, dan dia bahkan sudah mengincar posisiku. Jun pun menunjukkan kultivasinya. 3 lingkaran cahaya samar seketika muncul di lengannya. Murid dari sekte Springwater itu terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada meremehkan, hanya tingkat 3 tahap pembukaan akupuntur? Mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejek Jun, mengatakan bahwa seorang pemimpin sekte setidaknya harus berada di level Martial Arts Apprentice, bahkan untuk sekte tingkat 9 sekalipun. Melihatnya hanya di tingkat 3. Tahap pembukaan akupuntur sungguh menggelikan. Lalu mereka memamerkan kultivasi mereka, menunjukkan 4 lingkaran cahaya yang menandakan mereka satu tingkat di atas Jun. Dengan percaya diri, salah satu dari mereka berkata bahwa jika Jun berlutut dan memohon ampun, ia akan dimaafkan dan perbuatannya akan dilupakan. Tanpa peringatan, Jun langsung menyerang salah satu dari mereka. Kecepatannya yang tiba-tiba membuat mereka panik dan tak mampu membalas. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul di benaknya, memberikan tugas sampingan untuk membereskan murid-murid dari sekte Springwater yang telah memprovokasinya. Ketiga murid Springwater yang tersisa melihat teman mereka dihajar, segera menyerang Jun bersamaan. Jun yang melihat itu hanya bergumam bahwa tugas ini sangat mudah. Seketika kultivasinya melonjak dan lingkaran cahaya di lengannya bertambah menjadi 5, menunjukkan tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur. Ketiga murid itu kembali panik, menyadari bahwa Jun telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun semua sudah terlambat karena Jun dengan cepat menghajar mereka, semua hingga terkapar tak berdaya. Setelah misi selesai, sistem memberinya 4 poin kontribusi. Jun kemudian mengajak muridnya, Qian, untuk melanjutkan perjalanan. Qian berkata kepadanya bahwa seharusnya ia membunuh mereka semua untuk mencegah masalah di kemudian hari. Jun yang mendengar itu bertanya mengapa Qian begitu kejam. Qian menjawab dengan dingin bahwa daratan bintang adalah hutan dan Jun harus tahu aturannya. Jangan pernah menunjukkan belas kasihan pada musuh. Jika ia tidak memahami itu, ia tidak layak menjadi seorang pemimpin sekte. Perkataan Qian benar, pikir Jun dalam hati. Aku bukan lagi orang yang tinggal di bumi. Aku berada di dunia yang berbeda sekarang. Dunia ini hanya menghormati seni bela diri dan yang berlaku hanyalah aturan rimba. Orang di sini tidak seharusnya memberikan belas kasihan pada musuh. Saat ia merenung, sistem kembali muncul dan memberikan misi sampingan baru. Tugasnya adalah mendidik Qian dengan apa yang ia percayai dan melindungi harga dirinya sebagai seorang pemimpin sekte. Melihat misi itu, Jun berpikir, bahkan jika sekte Ironbone hanya tingkat 9 dengan 2 anggota, aku tetaplah pemimpinnya.
Aku harus menetapkan otoritasku dan menunjukkan padanya kalau akulah bosnya. Jun lalu berkata pada Qian bahwa perkataannya tentang tidak berbuat baik pada musuh memang masuk akal. Tapi, ia harus mengingat satu hal. Sebagai praktisi seni bela diri, mereka mengajarkan kebenaran dan kemurnian, sehingga tidak pantas untuk menindas yang lemah. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang tidak menjadi ancaman, dan membunuh mereka hanya akan melukai reputasi sekte. Sistem langsung memberinya 1 poin kontribusi karena telah memulai misi mendidik Qian. Ini tepat waktu, pikir Jun. Angin yang berhembus di belakangku ini seharusnya membuatku tampak lebih bijak. Qian lalu berkata, "Baiklah, jika membunuh sampah seperti mereka akan merusak reputasimu, maka aku akan melakukannya untukmu, Tuan." Jun seketika kaget mendengarnya dan mencoba menenangkan Qian. Ia menjelaskan bahwa Qian telah salah paham. Ia seharusnya bersikap anggun seperti gadis normal, bukannya hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Mendengar itu, Qian seketika marah. Ia menodongkan pedangnya ke arah Jun dan bertanya dengan tajam, "Kenapa? Apa wanita tidak boleh bertarung dan membunuh?" Ia menegaskan bahwa Jun adalah pemimpin sekte, jadi ia akan menurut. Tapi, jangan pernah merendahkan wanita. Melihat reaksi keras itu, Jun berpikir, sepertinya dia telah banyak menderita hingga bisa memancarkan aura membunuh yang begitu pekat seperti ini. Jun melihat-lihat toko sekte untuk menukar poin kontribusinya. Namun semua item yang dijual seharga 10 poin. Melihat Jun yang hanya diam menatap antarmuka sistem, Qian berpikir apa yang dia lakukan dia terlihat bodoh. Sementara itu Jun mengeluh dalam hatinya, "Aku tak bisa berbuat apapun di sini, kenapa tidak ada yang seharga 1 poin?" Akhirnya, ia menemukan satu item yang harganya pas, pil penyembuhan junior. Hal pertama yang aku beli adalah obat. Ini bukanlah awal yang bagus, aku akan membelinya nanti saja ketika aku sekarat, pikirnya enggan. Tiba-tiba Qian merasakan sesuatu dan menjadi waspada. Ia memberitahu Jun bahwa ada sesuatu di depan mereka. Semoga saja itu bukan binatang buas, batin Jun cemas. Aku masih belum cukup kuat, kekuatannya mungkin sebanding dengan level martial arts apprentice. Dengan nada khawatir, Jun berkata pada Qian bahwa hutan ini terlihat agak mengerikan dan kotor, menyarankan agar mereka mengambil jalan lain. Mengetahui kekhawatiran Jun, Qian menjelaskan bahwa itu bukan binatang buas, melainkan manusia, dan orang itu sedang terluka parah. Jun menghampiri pria yang tergeletak itu dan memeriksa kondisinya. Pria itu ternyata sedang sekarat. Menilai dari bekas cakaran di tubuhnya, Jun yakin binatang buaslah yang telah melukainya. Qian mendesak agar mereka segera pergi karena hari akan segera malam. Ia memperingatkan, jika mereka bertemu binatang buas di malam hari, mereka bisa berakhir seperti pria itu. Jun bertanya ragu, apakah mereka tidak akan membantunya? Qian kembali berkata dengan nada dingin, "Kau ingin membantunya? Dia dalam keadaan yang sangat buruk dan sebentar lagi mati. Bagaimana kau bisa menolongnya, sementara kau bukan seorang alkemis?" Mendengar itu, Jun berkata dengan nada percaya diri, "Aku mungkin tidak punya obat latihan, tapi aku punya obat penyembuhan." Ia pun segera membuka toko sistem dan membeli pil penyembuhan junior, yang menghabiskan 1 poin kontribusinya. Jun lalu memasukkan pil itu ke dalam mulut pria yang sekarat di depannya. Qian sempat berkata bahwa pria itu punya luka dalam juga, jadi obat biasa seperti itu tidak akan banyak membantu. Namun, ia seketika terkejut. Pria yang baru saja sekarat itu tiba-tiba sembuh total dan bisa berdiri. Qian bertanya tak percaya bagaimana bisa. Dia langsung sembuh setelah memakan 1 pil itu. Pemimpin sekteku lebih misterius dari yang kuduga, pikir Qian dalam hatinya. Di sisi lain, Jun sedang merancang rencana besar. Aku akan kaya. Di dunia persilatan ini, orang akan sering terluka. Aku akan menggunakan sisa poinku untuk membeli banyak pil ini dan menjualnya dengan harga tinggi. Lalu aku akan membesarkan sekte dengan uang itu. Aku jamin, aku akan menerima banyak murid. Namun, saat ia memeriksa toko lagi, ia menemukan bahwa pil penyembuhan junior memiliki batas pembelian, hanya 1 buah setiap bulannya. Melihat hal itu, harapan Jun untuk menjadi kaya seketika sirna. Saat Jun tersadar dari kekecewaannya, pria yang ia tolong tadi sudah menghilang. Qian memberitahunya bahwa orang itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun.
Hal itu membuat Jun kesal, menyebut orang itu tidak tahu terima kasih. Poin kontribusiku yang berharga hilang begitu saja, keluhnya dalam hati. Kian lalu bertanya pada Jun, "Tuan, apakah kau orang yang buruk?" Ia melanjutkan bahwa Jun tidak akan mendapatkan apapun dengan menjadi orang baik di daratan bintang. Jun membalas, "Apakah kau tidak percaya ada orang yang masih bertindak menuruti hati nurani mereka di dunia ini?" Kian menjawab dengan pandangan sinis, "Hati nurani, di pikiran kebanyakan orang, benda itu bahkan tidak ada nilainya sedikit pun." Setelah menolongnya, aku berencana untuk merekrutnya, tapi realitanya sungguh ironis, pikir Jun. Orang-orang dari dunia ini hanya bisa menghina dan memukulku atau lari begitu saja setelah aku tolong. Di bumi ada hukum, tapi di sini tidak ada. Di bumi ada batasan moral, tapi di sini juga tidak ada. Sekarang karena aku berada di daratan bintang, aku harus mengikuti aturan dari dunia ini, yaitu aturan hutan rimba. Jun mengepalkan tangannya, ingin bebas dari orang-orang yang merendahkanmu, punya kekuatan dan uang yang tak terbatas, punya istri dan pendamping, semua itu bisa dicapai. Yang dibutuhkan hanyalah menjadi kuat. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Sistem memberinya selamat karena host telah mengerti aturan daratan bintang. Tugas rahasia telah selesai dan ia mendapat 10 poin kontribusi, membuat nilai kontribusi sektenya saat ini menjadi 14. Jun bertanya-tanya tentang tugas rahasia itu. Sistem pun menjelaskan bahwa penugasan dibagi menjadi tugas utama, tugas sampingan, dan tugas rahasia. Tugas rahasia tersembunyi dari layar dan hanya dapat diselesaikan dengan keberuntungan. Tentu saja ada juga beberapa jenis tugas lain, seperti tugas epik. Tugas epik, pikir Juni. Tugas semacam ini sepertinya memiliki hadiah yang sangat bagus. Sistem menjelaskan bahwa ketika host mencapai tingkat kekuatan tertentu, tugas epik akan terpicu. Hadiahnya akan bergantung pada kinerja host dalam menyelesaikannya. Jun kembali bertanya kapan ia bisa memicunya. Namun, sistem memberitahu bahwa ia tidak bisa memberikan informasi lebih banyak karena akan merusak keseimbangan. Host harus mencari tahu sendiri. Strategi untuk memicu tugas epik tidak tersedia, tapi setidaknya aku mendapat 10 poin kontribusi. Aku bisa membeli sesuatu di toko sistem, pikirnya. Karena terlalu asik melamun, Jun tidak sengaja menabrak pedang milik Chiang Qian. Muridnya itu lalu berkata bahwa mereka telah sampai di kota Qingyang. Jun menatap kagum pada dinding kota yang tinggi menjulang dan berkata dengan penuh tekad bahwa suatu hari nanti ia akan membuat sekte Ironbone lebih megah dari kota Qingyang. Seorang pejalan kaki yang mendengarnya langsung mencemooh, bertanya, apakah orang bodoh itu adalah murid dari sekte Ironbone yang ada di desa Qingyang? Jun yang mendengar itu membalas dengan tegas bahwa ia bukanlah murid, melainkan pemimpin generasi kedua dari sekte Ironbone. Para pejalan kaki yang mendengar jawabannya sontak tertawa. Mereka berkata, sungguh, sekte itu masih ada. Dia bahkan punya keberanian untuk datang ke pertemuan perekrutan murid. Berbagai cemoohan lain terus dilontarkan kepadanya dan sektenya. Jun seketika merasa sedih. Penjelajah lain punya keahlian khusus sehingga bisa mengalahkan orang-orang berbakat. Tapi aku hanya dapat sistem dan bom waktu sialan ini. Ia lalu melihat Qian dan berkata dengan lirih, setidaknya aku masih punya kamu. Namun Qian justru melontarkan kata-kata menyakitkan yang membuat Jun berpikir dia sungguh niat. Meskipun begitu, ia segera bangkit dan berkata dengan tegar, jangan khawatir, aku telah melewati yang terburuk, jadi aku tidak terpengaruh oleh kritik orang-orang. Ayo langsung ke pertemuan perekrutan di bagian barat. Saat mereka berjalan, Qian bertanya pada Jun bagaimana ia bisa menjadi bahan cemoohan seperti itu. Jun menjawab bahwa ia hanya sudah terbiasa. Hanya kekuatan yang bisa membuat mereka semua diam. Dulu, aku hanya pasif menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sistem, pikir Jun dengan tatapan tajam. Tapi sekarang, bersiaplah untuk seranganku, daratan bintang. Di stand pendaftaran sekte Tiger Road, seorang murid berkata kepada ketua sektenya bahwa mereka pasti akan merekrut banyak pemuda berbakat kali ini. Di sebelahnya, ketua sekte dari Broad Saber menyahut, mengatakan bahwa karena mereka semua adalah sekte tingkat 8, tidak akan mudah bagi sekte Tiger Road untuk bersaing merebut murid baru. Ia sesumbar bahwa tahun ini,
sekte Broad Saber pasti akan menjadi yang pertama di antara semua sekte tingkat 8. Ketua sekte Tiger Road yang mendengar itu pun terprovokasi dan membalas agar mereka tunggu dan lihat saja. Namun, tiba-tiba Jun dengan santai datang dan mendirikan tenda perekrutan sekte Ironbone tepat di antara stand mereka tanpa memedulikan kedua ketua sekte itu. Ketua sekte Broad Saber yang melihatnya langsung marah dan membentak, "Siapa kau? Beraninya memasang tenda di antara sekte kami?" Muridnya segera memberitahu bahwa itu adalah sekte Ironbone yang paling memalukan di antara aliansi 100 sekte. Mendengar hal itu, ketua sekte Broad Saber mencemooh Jun, menyatakan bahwa tempat itu adalah milik mereka dan lebih baik Jun mencari tempat lain. Jun hanya tetap duduk santai dan berkata bahwa pertemuan perekrutan akan segera dimulai. Sebagai sesama anggota aliansi, mereka seharusnya tetap rukun dan tidak perlu marah. Di sisi lain, ketua sekte Tiger Road ikut bicara. Ia berkata, jika ketua sekte Wang masih hidup, ia mungkin akan menganggap sekte Ironbone sebagai aliansi. Tapi sekarang, sangat memalukan melihat sekte seperti itu merekrut murid di antara mereka. Dengan santai, Jun membalas bahwa ia akan tetap memasang tendanya di sana. Ia akan memperluas sektenya dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya, terutama mereka yang botak. Mendengar ejekan itu, kedua ketua sekte tersebut menjadi sangat terprovokasi. Mereka langsung menyuruh para murid untuk menghancurkan tenda sekte Ironbone. Jun yang melihatnya justru merasa senang. Bagus, aku akan gunakan ini untuk mengiklankan sekteku, pikirnya. Namun, sebelum para murid itu bergerak, seorang pemuda bernama Li Qingyang dari keluarga Li datang. Kemunculannya membuat kedua ketua sekte itu segera menghampirinya dan mengabaikan Jun. Nama itu tidak asing, pikir Jun. Ia pun mendengar obrolan orang-orang di sekitarnya yang mengatakan bahwa semua sekte sedang berebut untuk merekrut Li Qingyang. Ia adalah keturunan langsung dari keluarga Li di kota Qingyang dan telah dikonfirmasi memiliki akar spiritual tingkat unggul sejak berumur 15 tahun. Dia adalah jenius nomor 1 di kota itu. Mendengar informasi itu, Jun merenung. Tingkat akar spiritual menunjukkan bakat seni bela diri dan batas basis kultivasi seseorang. Terdapat 6 tingkatan akar: dewa, suci, unggul, menengah, biasa, dan rendah. Di tempat kecil seperti kota Qingyang, bahkan akar spiritual tingkat menengah sangatlah langka. Dan aku hanya punya akar spiritual rendah, aku sangat menyedihkan. Setelah meratapi nasibnya sejenak, Jun kembali fokus dan berkata pada dirinya sendiri bahwa Li Qingyang adalah orang berbakat yang langka, mungkin satu dalam seabad. Ia harus bisa memperdayainya untuk bergabung dengan sekte Ironbone. Terlihat Li Qingyang berjalan melewati para ketua sekte yang menawarinya untuk bergabung, namun ia mengabaikan mereka semua. Jun, yang melihat dari jauh, merasa wajah pemuda itu tidak asing. Ia pun bertanya pada Qian, apa mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya. Qian menjawab bahwa dia adalah orang yang mereka temukan terluka di hutan. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih setelah diselamatkan. Mendengar itu, Jun tersenyum dan bergumam bahwa ini akan menjadi menarik. Kemudian seorang pria tua menghampiri Li Qingyang dan bertanya apakah ia tertarik untuk bergabung dengan sekte Gunung Changsang, yang merupakan sekte tingkat 5. Melihat hal itu, Qian berkata bahwa karena Li Qingyang punya akar spiritual unggul dan sangat berbakat, bergabung dengan sekte tingkat 5 adalah pilihan terbaik untuknya. Jun pun berpikir getir, kita tidak punya kesempatan. Aku sebelumnya ingin merekrutnya dengan alasan telah menolongnya. Tapi sekarang, namun, secara tak terduga Li Qingyang justru berjalan melewati semua tawaran itu dan mendatangi Jun. Ia memberinya hormat dan bertanya, apakah Tuan adalah pemimpin sekte Ironbone? Jun pun mengiyakannya. Para kultivator di sekitarnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sang jenius kota Qingyang, Li Qingyang, justru menundukkan kepalanya di hadapan Jun, orang yang mereka anggap bodoh. Li Qingyang berkata bahwa ia pulang ke rumah terburu-buru, sehingga tidak sempat berterima kasih atas pertolongan Jun. Ia pun meminta maaf atas ketidaksopanannya. Jun memegang tangan Li Qingyang dan berkata bahwa itu tidak masalah karena ia sudah melupakannya. Kau baru saja bilang akan menggunakan alasan itu untuk merekrutnya ke sekte, pikir Qian sinis.
Li Qingyang kemudian bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak mengenai sekte Anda?" Sebuah tugas sampingan dari sistem langsung muncul di benak Jun, menyuruhnya untuk memberitahu jenius pertama kota Qingyang mengenai sejarah dan kehebatan sekte Ironbone, lalu membujuknya untuk bergabung. "Apa kita punya sejarah yang hebat?" pikir Jun ragu. Kedua ketua sekte yang tadi mengganggunya menyela. Mereka berkata pada Li Qingyang bahwa sekte Ironbone tidak punya sejarah hebat. Kontribusi yang dimiliki sekte itu hanyalah para pemimpin sebelumnya yang memecahkan rekor dalam membuat dan mempublikasikan pornografi. Sekte Ironbone hanyalah sampah. Jun segera menyangkalnya. Ia berkata bahwa itu hanyalah apa yang orang biasa pikirkan. Kenyataannya, sekte Ironbone adalah sekte kuno dengan sejarah yang sangat panjang. Li Qingyang yang mendengar itu mulai merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Sementara itu, para ketua sekte berpikir dengan kesal. Ada apa dengannya? Dia benar-benar percaya apa yang dikatakan bocah itu. Jun lalu melanjutkan ceritanya dengan sebuah pertanyaan untuk Li Qingyang. Apakah ia tahu tentang Lautan Timur? Li Qingyang mengiyakan, menjelaskan bahwa di sebelah timur, daratan bintang, ada lautan tak terbatas yang dihuni banyak binatang laut buas yang sangat berbahaya. Jun mengangguk lalu melanjutkan bahwa di ujung lautan timur ada sebuah negara bernama Aolai. Di negara itu ada dua gunung agung, yang satu adalah gunung buah dan bunga, dan yang satunya lagi adalah gunung Ironbone. Aku sekarang berada di daratan bintang, tidak akan ada yang tahu jika aku menjiplak dari cerita perjalanan ke barat, pikir Jun licik. Ia lalu melanjutkan bahwa sekte Ironbone berasal dari gunung Ironbone, dan pemimpin pertamanya bernama Sun Wukong, yang dikenal sebagai Raja Kera. Namun, pria tua dari sekte tingkat 5 yang tadi mendekati Li Qingyang menyela, mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Lautan Timur sangat berbahaya, bahkan seorang martial emperor tidak berani masuk terlalu dalam. Negara Aolai tidak pernah tercatat dalam sejarah, apalagi gunung Ironbone. Dengan nada santai, Jun berkata pada pria tua itu bahwa sepertinya ia tidak tahu apa-apa mengenai daratan bintang. Orang tua itu marah dan berteriak, "Aku tidak tahu apa-apa? Lalu siapa Sun Wukong yang kau bicarakan itu? Siapa masternya?" Jun menjawab bahwa pemimpin pertama sekte Ironbone mendapatkan kekuatannya secara alami. Setelah 1000 tahun mengalami masa inkubasi, ia terlahir dari sebuah batu agung. Masternya bernama Subhuti yang tinggal di Gunung Lingtai Fangchui. Aku tahu cerita perjalanan ke barat dengan baik. Ini sudah cukup untuk membuat sebuah kisah yang menarik, batinnya. Namun orang tua itu tetap menyangkal. Ia berkata bahwa manusia terbuat dari darah dan daging. Bagaimana mungkin ada yang terlahir dari batu? Jun diminta untuk tidak menipu orang dengan cerita yang tidak masuk akal. Jun hanya tersenyum dan berkata bahwa pak tua itu juga tidak tahu apa-apa tentang evolusi makhluk hidup. Orang tua itu masih tidak percaya. Li Qingyang yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Ia berkata bahwa ia percaya sekte Ironbone punya sejarah yang panjang. Tapi yang Jun ceritakan adalah masa lalu. Apa yang bagus dari sekte Ironbone sekarang? Dan apa keuntungan yang akan ia dapatkan jika bergabung? Pak tua itu tampak senang mendengarnya dan berpikir, sungguh pertanyaan yang bagus. Ini tidak akan mudah dijawab. Sekte buruk itu tidak punya kesempatan. Jun menjawab dengan tenang bahwa tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Tidak peduli seberapa besar sebuah sekte, ia akan memudar suatu hari nanti. Begitu pula dengan sekte Ironbone hingga menjadi seperti sekarang. Bagaimanapun lanjutnya, sektenya punya sejarah yang hebat. Bahkan jika masa jayanya telah berlalu, fondasinya masih kokoh. Pil yang Li Qingyang gunakan sebelumnya adalah bukti nyatanya. Li Qingyang merenung. Pil yang bisa menyembuhkan segala penyakit adalah sebuah keajaiban, tapi dia memberikannya begitu saja pada orang asing. Mungkin yang dia katakan. Jun kembali berkata bahwa ia akan merevitalisasi sektenya dan ia membutuhkan bakat seperti Li Qingyang untuk membantunya. Memang sulit baginya untuk memberikan layanan seperti yang sekte lain tawarkan. Tapi, jika Li Qingyang ingin menjadi seorang martial emperor, bergabung dengan sekte Ironbone adalah pilihan terbaiknya. Pak tua itu marah besar mendengarnya. Martial Emperor? Ia berteriak, beraninya Jun mengatakan omong kosong seperti itu.
Martial Emperor adalah tahap tertinggi di daratan bintang. Mereka adalah dewa yang disembah oleh semua orang. Namun, di luar dugaan semua orang, Li Qingyang tiba-tiba menyetujui tawaran Jun. Keputusannya itu membuat Pak Tua tersebut sangat kaget. Pada saat yang sama, Jun menerima notifikasi hadiah 5 poin kontribusi dari sistem karena telah berhasil merekrut Li Qingyang. Jun lalu menatap Pak Tua itu dan berkata bahwa Sekte Ironbone mungkin bukan apa-apa sekarang, tapi ini tidak akan berlangsung lama. Percayalah, dalam 3 tahun, sekte mereka akan menyaingi Sekte Gunung Changsang. Pria tua yang ternyata bernama Tetua Ma, seorang tetua dari Sekte Gunung Changsang, mendengar ucapan Jun dan langsung memancarkan aura membunuh. Ia berkata, "Menyaingi sekte kami? Kau pikir hanya dengan kata-kata bisa membuat sektemu lebih kuat? Sepertinya aku harus membuatmu mengerti celah kekuatan di antara kita." Li Qingyang maju dan berkata pada Tetua Ma untuk tidak menghina pemimpin sektenya. Tetua Ma yang mendengar itu tampak tak percaya, lalu berkata, "Baiklah, aku akan tunggu dan lihat bagaimana kau membangun sektemu." Setelah itu, ia pun bersiap untuk pergi. Namun, Master Li yang merupakan ayah dari Li Qingyang datang dan segera meminta maaf kepada Tetua Ma atas kenaifan anaknya. Ia berkata bahwa ia akan menerima undangan dari Sekte Gunung Changsang. Li Qingyang segera menyela memberitahu ayahnya bahwa ia telah bergabung dengan Sekte Ironbone. Ayahnya langsung marah dan menyuruh anaknya diam. Ia berkata bahwa keputusan ini akan memengaruhi masa depan putranya dan juga keluarga mereka. Li Qingyang tetap teguh dan berkata bahwa ayahnya telah mengajarinya untuk selalu jujur. Sekarang ia telah bergabung dengan Sekte Ironbone dan tidak akan keluar. Mendengar itu, ayahnya berteriak murka menyebutnya anak laknat yang berani membantah ayahnya hanya karena sebuah sekte peringkat 9. Ia mengancam, jika Li Qingyang tidak keluar dari Sekte Ironbone, maka ia bukan lagi anaknya. Saking marahnya, ia berkata hingga terbatuk-batuk. Seorang pelayan di sampingnya memohon pada Li Qingyang untuk tidak membuat tuannya marah dan segera keluar dari sekte sampah itu. Melihat hal tersebut, Li Qingyang mulai merasa bimbang. Jun menepuk bahu Li Qingyang lalu berkata pada Master Li bahwa Sekte Ironbone tidak seburuk yang ia pikirkan. Sekarang karena putranya telah bergabung dengan sektenya, Jun berjanji bahwa Li Qingyang akan berhasil. Master Li yang mendengar itu hanya berpikir sinis, "Anakku bergabung dengan sektemu karena omong kosongmu itu." Ia pun berkata pada Jun, "Untuk membuat muridmu kuat, kau setidaknya harus memiliki pemahaman yang kuat tentang seni bela diri. Kau terlihat sangat percaya diri, jadi seharusnya kau punya banyak pengalaman dalam seni bela diri, kan?" Jun tersenyum dan menjawab bahwa ia tidak ingin terlihat arogan, tapi jika mengenai pengalaman bela diri, ia lebih tahu daripada siapapun yang ada di sini. Master sekte ini terlalu berlebihan, pikir Qiang Qian cemas. Master Li kemudian mengeluarkan sebuah buku bela diri dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kau memberiku arahan?" Ia menjelaskan bahwa di kota Qingyang ada teknik pedang yang telah diturunkan selama 100 tahun, disebut 9 gaya memanfaatkan pedang. Totalnya ada 9 gaya, tapi hanya 8 gaya yang berhasil diwariskan. Selama lebih dari 100 tahun, jutaan kultivator telah mencoba untuk menguasai gaya ke-9, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Master Li mengajukan taruhan jika Jun berhasil menguasainya, mereka akan percaya pada semua perkataannya. Sebaliknya, jika ia tidak berhasil, ia harus mengeluarkan anaknya dari Sekte Ironbone. Jun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak masalah. Ia segera membuka toko sistem dan membeli mantra pengetahuan. Mantra itu akan memberikan penggunanya pemahaman mendalam tentang seni bela diri dan gerakan rahasia lawan, membantunya untuk memahami teknik dengan cepat. Mantra itu memiliki batas waktu 60 menit. Setelah membelinya, Jun pun langsung mengonsumsinya. Jun mengambil buku yang baru diberikan oleh Master Li dan mulai membalik halamannya dengan sangat cepat. Para kultivator yang melihat itu bertanya-tanya, apakah dia punya seni bela diri rahasia? Kenapa dia bisa belajar hanya dengan membalikkan halaman secepat itu? Setelah selesai membaca, Jun meminta pedang pada Qian Qian. Dia langsung menghunuskan pedangnya, menciptakan embusan angin kencang yang menghancurkan tanah di sekitarnya.
Master Ma yang melihat itu langsung sadar bahwa itu adalah gaya pertama dari teknik pedang tersebut. Ia takjub karena Jun hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk menguasainya. Kemudian Jun langsung mengeluarkan gaya kedua dan ketiga secara berurutan. Master Li yang menyaksikannya berpikir dengan kaget, aku butuh waktu 5 hari untuk menguasai gaya kedua, dan dia hanya membutuhkan 5 detik. Jun terus melanjutkan, mengeluarkan gaya demi gaya, hingga ia mencapai gaya pedang ke-8 yang memancarkan aura yang jauh lebih kuat. Master Ma yang melihat itu berkata pada Master Li, dia pasti telah menguasai 9 gaya memanfaatkan pedang ini sebelumnya. Jika tidak, kecepatan pemahamannya terlalu hebat. Master Ma yang melihat Jun berhenti sebelum gaya ke-9 bertanya, Tuan Jun, kenapa kau berhenti? Apa kau belum menguasai gaya ke-9 sebelumnya? Namun, Jun tiba-tiba mengeluarkan aura yang tidak biasa. Li Qingyang yang melihatnya tersadar bahwa ketua sektenya telah memasuki alam pedang. Para kultivator pun mulai berbicara satu sama lain, membicarakan keberuntungan Jun yang luar biasa. Master Ma segera menyuruh mereka untuk tenang. Ia menjelaskan bahwa Jun sedang memahami rahasia alam pedang. Ini adalah kesempatan langka, jadi jangan ada yang mengganggunya. Jun yang mendengar itu membuka matanya dan berkata pada Master Ma, Tuan, kau tidak buruk. Aku ingin kau membantuku menguji kekuatanku, karena kupikir kaulah satu-satunya di sini yang mampu menahan seranganku. Setelah itu Jun langsung melancarkan serangan pedang yang kuat menuju Master Ma. Master Ma pun berhasil menahannya, namun harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang besar ini tidak diragukan lagi, pikirnya dengan napas terengah. Dia seorang martial arts apprentice. Seorang tingkat 5 tahap pembukaan akupuntur bisa mencapai level martial arts apprentice. Master Li yang melihat gerakan hebat Jun bertanya pada Tetua Ma, apakah itu gaya ke-9? Tetua Ma menjawab bahwa kekuatan gerakan itu tidak lebih lemah dari keahlian bela diri biasa. Itu benar-benar gaya ke-9, bahkan mungkin lebih kuat. Tetua Ma lalu mendekati Jun dan memberinya hormat. Ia berkata bahwa Jun dapat menguasai keahlian yang luar biasa hanya dalam 2 menit. Tuan Jun telah mendapatkan rasa hormatnya. Ia pun melanjutkan, Tuan Jun, aku punya sebuah pertanyaan. Aku telah melatih sebuah metode kultivasi selama beberapa tahun ini, tapi untuk mencapai tingkat ke-5 tidak ada kemajuan sama sekali. Aku berharap kau bisa memberiku arahan. Para kultivator yang melihat itu semua terkejut. Seorang tetua dari sekte Gunung Changshan yang merupakan sekte tingkat 5 meminta arahan dari pemimpin sekte tingkat 9. Jun menjawab, apakah kau bersedia memberitahuku metode kultivasimu? Aku bisa mencobanya. Mereka berdua pun berdiskusi panjang lebar. Setelah beberapa saat, Tetua Ma berkata dengan gembira bahwa metode kultivasi ini telah membuatnya bingung selama bertahun-tahun, tetapi setelah mendengar perkataan Jun hari ini, ia sepertinya mendapat pencerahan baru. Jun berkata bahwa jika Tetua Ma mengikuti arahannya dan kembali berlatih selama 1-2 bulan, ia pasti bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Tetua Ma yang sudah tidak sabar untuk berlatih segera pamit. Ia berkata, Tuan Jun, aku punya sesuatu yang harus kuurus di sekte. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, aku akan meminta arahan yang baik darimu. Para kultivator lain yang mendengar diskusi antara Tetua Ma dan Jun langsung berbondong-bondong maju untuk meminta arahan juga. Jun berpikir masih ada 57 menit waktu tersisa hingga efek mantra pengetahuan ini habis. Ia pun berkata dengan lantang bahwa biaya konsultasi untuk pertanyaan bela diri adalah seharga 100 tael. Tanpa ragu, mereka semua rela membayar dan mulai mengantre dengan tertib. Dengan ini, aku bisa mendapatkan uang, sekaligus bisa mempelajari berbagai macam teknik bela diri dan metode kultivasi mereka, pikir Jun senang. Ayah Li Qingyang, Master Li, ternyata juga ikut mengantre. Saat gilirannya tiba, ia berkata bahwa ia punya masalah yang sama dan berharap Tuan Jun dapat membantunya. Jun langsung menjawab bahwa harganya 100 tael. Master Li mengerutkan kening dan bertanya, semua orang membayar 100 tael, kenapa aku juga harus membayar 100 tael? Aku telah setuju untuk mempercayakan anakku untuk belajar padamu. Jun yang baru sadar bahwa yang ia ajak bicara adalah ayah dari Li Qingyang, segera meralat. Ia berkata bahwa harganya hanya 1 tael saja. Ini adalah keuntungan khusus untuk orang tua yang menjadikan anaknya murid di sekte Ironbone.
Para kultivator lain yang mendengar itu langsung heboh. Mereka segera memperkenalkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan Sekte Ironbone agar mendapat diskon yang sama. Jun yang melihat kesempatan emas itu segera menyuruh Qian untuk memulai pendaftaran perekrutan murid baru. Sambil menyetujui berkas perekrutan murid satu persatu, Jun berpikir, aku sangat lelah. Kita hanya merekrut 10 murid dengan akar spiritual menengah dan 40 dari akar spiritual biasa. Sepertinya murid berbakat kali ini hanya segini, sisanya hanyalah pemilik akar spiritual rendah. Saat anggota sekte dan nilai kontribusi mencapai batas maksimal, sebuah notifikasi sistem muncul. Sistem memberitahukan bahwa jumlah anggota sekte telah mencapai nilai maksimal. Jika ia merekrut murid lagi, ia akan mendapatkan hukuman. Jun yang melihat itu merasa kesal karena ternyata ia hanya bisa merekrut 100 murid. Sistem kemudian menjelaskan perlunya nilai pencapaian sekte dan misi sekte untuk berkembang. Jun bertanya, apa itu? Sistem menjelaskan bahwa jika ia ingin memiliki lebih dari 100 anggota, ia harus mengirim murid untuk menyelesaikan misi sekte. Setelah misi selesai, nilai pencapaian akan bertambah. Jika nilai pencapaian sudah penuh, barulah ia bisa menambah jumlah maksimal anggota. Mendengar penjelasan itu, Jun merasa sangat putus asa. Tiba-tiba seorang pria mendatangi Jun dan bertanya, "Apa kau Jun Changxion? Kau menghajar murid dari sekte Springwater kami dan tidak membayarnya? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi?" Para kultivator di sekitarnya mulai berbisik. Mereka membicarakan kejadian tahun lalu di mana seorang murid dari sekte tingkat 8 menghajar murid sekte Springwater. Akibatnya, ketua sektenya sendiri yang harus menghilangkan kultivasi murid itu dan mengusirnya. Jun bertanya pada Li Qingyang, bukankah sekte Springwater hanya sekte tingkat 9? Kenapa banyak sekte tingkat 8 yang takut pada mereka? Qingyang menjelaskan bahwa itu karena ada seorang tetua dari sekte Holy Spring yang menjadi pendukung mereka. Jadi semua orang takut padanya. Tetua dari sekte Springwater itu kemudian berkata dengan angkuh, "Sekarang karena kau tahu seberapa luar biasanya aku, kau harus berlutut dan meminta maaf. Tinggalkan semua uangmu dan hancurkan kultivasimu sendiri." Lalu notifikasi sistem muncul. Jun mendapatkan misi sekte langkah pertama dengan tugas untuk memberi pelajaran pada tetua sekte Springwater itu. Jun berkata dengan tenang pada lawannya bahwa beberapa murid sampah dari sektenya telah berbuat tidak sopan pada murid perempuannya. Ia sudah berbaik hati dengan hanya memberikan sedikit hukuman. Tetua itu marah besar. Ia berteriak, "Beraninya kau tidak tahu berterima kasih. Jika kau punya keberanian, bereskan masalah ini di panggung keluhan denganku." Qingyang yang melihat itu segera memperingatkan Jun bahwa tetua itu berada pada tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur. Pertarungan di panggung keluhan adalah pertarungan hidup dan mati. Jun yang mendengarnya hanya tersenyum dan berkata, itu justru menolong kita menghindari banyak masalah. Mereka pun kini berada di atas panggung pertarungan." Li Qingyang bertanya dengan cemas pada Qian, apakah pemimpin sekte telah mencapai tingkat martial arts apprentice? Qian menjawab bahwa Jun hanya berada di tingkat 5, tahap pembukaan akupuntur. Mendengar hal itu, Li Qingyang semakin khawatir dan bertanya, "Lalu, apakah pemimpin sekte sempat meninggalkan kata-kata terakhir?" Di seberang panggung, tetua Wei Ying berkata pada Jun, "Brengsek, jika kau takut, aku mungkin akan mempermudahmu. Tapi karena kau sudah datang ke panggung ini, bersiaplah untuk tewas." Ia pun mengeluarkan kekuatannya dan meninju arena, sambil berkata bahwa ia hanya ingin mengingatkan. Ia sering melatih tubuh fisiknya. Tanpa penguatan dari keahlian bela diri pun, hanya dengan satu pukulan ia bisa menghancurkan 1000 kg batu besar. Jun yang mendengarnya tidak peduli dan membalas, "Jadi, kau itu mulut besar? Keluarkan saja semuanya." Mendengar itu, Wei Ying langsung berlari ke arah Jun dan melancarkan pukulan keras yang telak mengenai tubuhnya. Namun, Jun sama sekali tidak terdampak dan berkata dengan santai, "Tetua Wei, apakah kau sudah mulai?" Tetua Wei yang melihat Jun tidak bergerak sama sekali menjadi sangat terkejut. Ia bertanya, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun, jenis bela diri pertahanan apa ini? Dengan senyum santai, Jun menjawab bahwa ini adalah lonceng emas pelindung. Li Qingyang bertanya pada seniornya, "Qian, jenis bela diri apa yang digunakan ketua sekte?"
Ia belum pernah mendengarnya. Apakah itu warisan dari zaman kuno, sekte Ironbone? Qian menjawab bahwa kebanyakan yang dikatakan pemimpin sekte adalah omong kosong, tapi ia memang punya banyak rahasia yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jun, yang baru saja menerima pukulan dari tetua Wei, sebenarnya panik dalam hati. Itu tadi sangat berbahaya. Untung aku bisa langsung mengaktifkan mantra. Untungnya ada mantra anti kerusakan dari paket pemula. Kalau tidak, dampak dari serangan tadi akan sangat serius, bahkan bisa menghilangkan nyawaku. Tetua Wei yang belum menyerah berteriak, tidak peduli seni bela diri apa itu, jika satu pukulan tidak cukup, maka akan kuberikan lebih banyak pukulan. Ia pun kembali memukul Jun bertubi-tubi, namun usahanya tetap sia-sia. Jun berkata dengan nada mengejek, "Ayolah, lebih serius lagi. Mungkin kau bisa menggores pakaianku." Setelah selesai dengan rentetan pukulannya, Tetua Wei masih tidak percaya karena Jun tidak tergores sedikit pun. Ia bergumam, sungguh seni bela diri pertahanan yang menakutkan. Li Qingyang yang melihat itu berkata dengan kagum bahwa dengan seni bela diri, sekuat ini ketua sekte sudah tidak terkalahkan. Tetua Wei berteriak, "Brengsek, kau memaksaku memakai kartu andalanku. Bahkan jika kau tewas, kau harus merasa terhormat." Setelah itu, ia bersiap. Kepalan tangannya mulai mengeluarkan aura emas yang pekat. Jun bergumam, "Kau berotot seperti karakter Dragon Ball, tapi kartu andalanku bahkan Kamehameha." Li Qingyang yang mengenali teknik yang akan digunakan tetua Wei, segera memperingatkan ketua sektenya. "Tuan, berlindunglah. Ini seni bela diri unik dari sekte Holy Spring, tingkat menengah biasa. Ini disebut Brilliant Perfect Fist, First Style, Zero." Jun yang mendengar nama jurus yang aneh itu bertanya, "Jurus itu apakah pemimpin sekte Holy Spring dipanggil Namikaze Minato?" Tetua Wei yang sudah siap dengan jurusnya menjadi murka. "Kau masih berani melihat ke arah lain ketika menghadapi seni bela diri seperti ini?" Ia pun langsung melancarkan jurusnya ke arah Jun sambil berteriak, "Matilah!" Jun yang melihat serangan itu datang dengan santai menghalaunya hanya dengan tangan kanannya. Jurus kuat itu hilang seketika. Jun berkata, "Ini forceful apalah itu, kan? Jika kau sendiri tidak bisa mengingat namanya, bagaimana kau bisa menggunakannya dengan benar?" Ah, itu hancur. Tetua Wei yang melihat jurus andalannya hancur hanya dengan disentuh oleh Jun menjadi sangat panik dan tidak percaya. Li Qingyang yang melihat itu juga tidak kalah kaget. Qian bergumam pelan, dia sungguh punya susunan tak terbatas sebagai kartu andalannya. Produk dari sistem ini sungguh menakutkan, pikir Jun. Ia lalu bertanya pada tetua Wei, "Apakah kau masih punya teknik lain? Keluarkanlah semuanya jika masih ada." Para kultivator yang menonton mulai berbisik, sepertinya energi tetua Wei sudah habis. Mendengar itu, tetua Wei tersenyum sambil terengah-engah. "Kehabisan? Kau pikir hanya seni bela diri saja yang kupunya?" Setelah berkata demikian, ia langsung mengeluarkan sebilah pedang. Jun yang melihatnya berpikir, jadi dia punya cincin penyimpanan juga. Dan pedang ini sepertinya ditempa oleh seorang master. Master Fan, seorang penempa terbaik di daratan bintang. Dia telah menghabiskan waktunya untuk menempa ribuan senjata yang semuanya dihormati sebagai harta bela diri tingkat nasional. Tetua Wei berkata dengan bangga bahwa ia telah menghabiskan seluruh keberuntungannya untuk mendapatkan pedang ini. Pedang ini seberharga nyawanya, dan hari ini adalah pertama kalinya ia menunjukkannya di depan semua orang. Jun melihat pedang itu dan berkata dengan heran, "Ada banyak patahan di tepinya. Apa kau tidak menggunakan layanan perawatan setelah membelinya?" Tetua Wei membalas, "Bahkan jika ini rusak, senjata yang ditempa oleh Master Fan tetap tak ternilai harganya." "Apa kau tahu berapa harga pedang buatannya yang tidak memiliki kerusakan? Pedang ini adalah pedang naga emas tingkat biasa. Ketika dimasukkan dengan energi spiritualku, pedang ini bahkan bisa membunuh seorang martial arts apprentice. Tunjukkan senjatamu dan bertarung sampai mati denganku." Jun dengan santai membuka panel sistem dan berkata, "Jangan terburu-buru, aku sedang memilih senjata. Kebetulan sekali ada tambahan poin kontribusi yang baru saja kudapatkan." Ia lalu mengeluarkan pedang dingin junior yang ia beli dari toko sistem seharga 10 poin kontribusi. Melihat Jun sudah memegang pedangnya, tetua Wei berkata, "Karena kau sudah mencabut pedangmu, aku akan datang sekarang." Ia lalu mengeluarkan teknik pedang pasirnya.
melancarkan gelombang serangan pasir ke arah Jun. Jun melihat pedang barunya dan bergumam. Pedang ini terlihat sedikit bagus, aku penasaran seberapa kuat ini. Ia lalu balas menyerang dengan teknik 9 gaya pedang. Serangan Jun menghantam serangan pasir tetua Wei hingga terbelah. Namun serangan Jun tidak berhenti di situ dan terus melaju hingga mengenai lengan kanan tetua Wei, memutusnya seketika dan membuatnya berteriak kesakitan. Apakah aku terlalu berlebihan? Pikir Jun. Tapi dia berusaha membunuhku, jadi memotong lengannya terlihat pantas. Jika orang tidak menggangguku, maka aku tidak akan mengganggu mereka. Tapi jika orang menggangguku, maka aku akan membalasnya dengan setimpal. Jun lalu turun dari arena dan berkata pada muridnya, "Kian Kian, Qingyang, ayo kembali ke sekte." Para kultivator yang menyaksikan pertarungan itu saling berkata, pemimpin sekte Jun telah mengalahkan tetua Wei yang berada di tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur. Sekte Springwater pasti akan gempar. Aku penasaran apakah sekte Ironbone dapat menanganinya. Saat berada di luar kota, Jun berkata kepada kedua muridnya, "Qingyang, setelah kau masuk sekte akan sangat sulit untuk bertemu orang tuamu lagi. Pulanglah dan habiskan waktu dengan mereka. Kau bisa datang ke sekte setelah 10 hari." Li Qingyang menjawab bahwa ayahnya sudah mengikuti arahan Jun dan seharusnya sedang dalam masa kultivasi tertutup. Pulang sekarang akan sangat tidak berarti. Jun pun berkata, "Kalau begitu kau ikut kembali ke sekte denganku." Li Qingyang kemudian berkata, "Tuan, aku punya sebuah permohonan. Aku ingin membawa seseorang ke sekte kekasihku." Jun yang mendengarnya mengejek, "Apakah itu pria atau wanita?" Qingyang menjawab, "Tentu saja wanita." Ia pun melanjutkan dengan senyum. Dia berasal dari keluarga rendah. Jun yang mendengar itu berkata, "Jadi, inikah alasanmu bergabung dengan sekte Ironbone?" Li Qingyang mengiyakan. Ia menjelaskan bahwa sekte bagus seperti sekte Gunung Changshan tidak akan mengizinkannya membawa orang luar ke dalam sekte. Jun berkata bahwa sekte sekarang memang sedang kekurangan orang untuk mengurus pekerjaan, jadi bawa saja dia bersamamu. Namun tiba-tiba Jun berkata dengan nada kesal, "Tapi, kau baru saja berumur 16 tahun tapi sudah pacaran? Bukannya itu terlalu dini? Apa kau sudah mempertimbangkan perasaanku? Aku lebih tua darimu tapi masih jomblo. Apa kau tidak takut aku akan iri? Pergi dan bawa dia ke sini." Namun saat Qingyang pergi menemuinya, ia hanya menemukan sebuah surat. Qingyang berkata pada Jun bahwa kekasihnya itu tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depannya dan pergi setelah meninggalkan surat tersebut. Jun berkata, "Jika wanita itu seperti yang kau katakan, lahir dari kemiskinan dan keadaan yang sulit, maka kepergiannya secara diam-diam adalah hal yang baik untukmu dan untuknya." Qingyang yang mendengar itu bertanya, "Apakah kau juga berpikir bahwa dia tidak pantas untukku?" Jun menjawab, "Tidak, itu adalah pikiran orang lain." Li Qingyang lalu melanjutkan dengan tekad yang kuat, "Setelah aku menjadi orang yang kuat, tidak peduli dimanapun ia berada, bahkan di ujung dunia, aku akan menemukannya. Lalu aku akan katakan di depan semua orang bahwa akulah Li Qingyang yang tidak pantas untuknya dan bukan sebaliknya." Jun menepuk pundaknya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menjadikanmu kuat." Li Qingyang yang mendengarnya merasa sangat terharu. Mereka bertiga akhirnya tiba di depan sekte Ironbone yang terlihat seperti bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan karena begitu kotor dan lusuh. Melihat kondisi itu, Li Qingyang bergumam, "Apakah sudah terlambat untukku kembali sekarang?" Jun mencoba menenangkannya dengan berkata, "Jangan khawatir, kita dapat banyak uang hari ini, jadi kita tinggal memperbaiki sekte sedikit." Tiba-tiba seorang anak kecil buang air kecil tepat di depan gerbang sekte. Hal itu membuat Jun emosi. Ia mengeluarkan pedangnya sambil berteriak, "Kau bocah sialan, beraninya kencing di depan sekteku. Akan kupotong punyamu." Li Qingyang segera menahan Jun agar tidak benar-benar menyerang anak itu. Anak kecil itu lari terbirit-birit ketakutan. Jun menarik napas dalam-dalam mencoba menahan amarahnya. Ia lalu masuk ke dalam sekte dan berkata kepada kedua muridnya, "Bagaimana bisa aku berkelahi dengan bocah 3 tahun, ayo masuk." Namun saat ia melangkah masuk, papan nama sekte yang sudah lapuk jatuh dan menimpa kepalanya. Hal itu membuatnya kembali emosi. Ia mengangkat papan itu seolah mau membantingnya, dan lagi-lagi Li Qingyang harus menahannya.
Saat mereka sudah berada di dalam, terlihat Jun dengan kepala yang diperban, berkata bahwa misi utama untuk sekte sekarang adalah merenovasi. Kita akan mengganti semua pintu dan jendela yang rusak ini. Qingyang, aku akan serahkan tugas ini padamu. Pastikan untuk menyelesaikannya dengan hati-hati. Aku akan kembali ke kamarku. Setelah Jun pergi, Qian berkata kepada Qingyang, orang itu memang aneh, kenapa dia tidak mengakuinya saja? Beberapa hari kemudian, renovasi sekte berjalan lancar. Jun yang sedang duduk santai berpikir, renovasi berjalan dengan baik, Qingyang memang dapat diandalkan. Ini bisa membuatku fokus untuk meningkatkan kultivasiku. Sambil berpikir, ia melihat cairan di tangannya, yang baru saja ia beli dari toko sistem seharga 50 poin kontribusi. Itu adalah cairan peningkatan ketangkasan yang dapat meningkatkan tingkat ketangkasan sebanyak 1 tingkat, namun hanya bisa digunakan untuk akar spiritual tingkat rendah. Ia pun meminum cairan itu. Ketangkasan menentukan kecepatan kultivasi dan batas potensi seseorang. Baiklah, pertama, mari berikan tubuh ini fondasi yang lebih baik. Setelah itu, notifikasi sistem muncul. Sistem memberinya selamat karena akar spiritualnya telah ditingkatkan dari tingkat rendah ke tingkat biasa. Ketangkasannya telah meningkat, dasar kultivasinya telah menguat, dan ia berhasil menerobos ke tingkat 7 tahap pembukaan akupuntur. Jun yang merasakan manfaatnya bergumam, kurasa ini adalah manfaat dari meningkatnya ketangkasanku. Lain kali ketika aku meningkatkannya dari biasa ke menengah, pasti akan ada manfaat yang lebih besar. Tapi ini masih belum cukup untuk membalas dendam pada sekte Springwater. Jun bertanya pada sistem, apakah ada cara untuk meningkatkan tingkat dengan cepat? Sistem menjawab bahwa ada, yaitu dengan menukarkan nilai kontribusi dengan tingkat kultivasi. Sistem mencatat bahwa ini akan menghabiskan semua sisa poin kontribusi host, yaitu sebanyak 47 poin. Tanpa berpikir panjang, Jun langsung menyetujui penukaran itu. Notifikasi sistem pun muncul. Tingkat kultivasi Jun menerobos ke tingkat 10 tahap pembukaan akupuntur. Merasakan energi yang melimpah di tubuhnya, Jun berteriak, aku merasakan kekuatan. Ia lalu langsung meninju tembok sekte hingga hancur berkeping-keping. Di luar, Li Qingyang yang terkena serpihan bebatuan, akibat ulah Jun berkata, Tuan, lubang yang baru saja kau buat itu akan menghabiskan biaya 200 tael untuk perbaikan. Jun yang merasa bersalah segera memberikan seluruh uangnya. Ia berkata akan memberikan semua uangnya pada Qingyang. Lalu ia akan kembali berkultivasi dan tidak akan mengganggu lagi. Ia berharap dalam 3 hari, renovasi akan selesai sebelum para murid baru tiba. 3 hari berlalu. Jun keluar dari ruangannya dan bergumam bahwa dengan bantuan mantra, meditasi yang ia dapat dari konsultasi dengan tetua sekte Gunung Changsang, dan dengan akar spiritual tingkat menengahnya yang baru, efisiensi penyerapan energi spiritualnya sungguh meningkat pesat. Tapi pikirnya, aku masih butuh berlatih beberapa bulan lagi untuk bisa menerobos ke tahap selanjutnya. Saat ia melihat sekeliling, Jun sangat terkesima dengan perubahan drastis yang terjadi pada sektenya. Ia berkata tak percaya, bahkan ada kolam air dan pavilion, dan juga ada kebun batu serta bangunan loteng. Apa ini benar-benar sekteku? Li Qingyang yang melihat ketua sektenya datang langsung menghampirinya. Tuan, apa Anda puas dengan renovasi sekte ini? Jun menjawab bahwa ia sangat puas. Ia pikir ia tidak sengaja masuk ke dalam sebuah istana. Li Qingyang lalu berkata akan menunjukkan lapangan latihan di halaman depan dan juga memberikan rincian biaya renovasi. Setelah Jun membaca laporan rincian biaya itu, ia merasa hampa. Uangnya hanya tersisa beberapa lembar. Ia bertanya pada Qingyang, hanya ini yang tersisa dari uang yang kuhasilkan beberapa hari lalu. Qingyang menjawab bahwa perubahan kecil seharga beberapa ribu tael tidak semahal yang dipikirkan. Ia menambahkan, para murid juga ingin memperbaiki halaman dalam, jadi itu mungkin akan menghabiskan 4.000 tael lagi. Mendengar itu, Jun merasa sangat sedih. Beberapa ribu tael, perubahan kecil, sekarang aku miskin, tanpa uang maupun nilai kontribusi. Lalu terlihat para murid baru mulai berdatangan ke sekte. Mereka tampak kagum dengan kemewahan sekte yang baru.
Jun yang melihat mereka hanya bisa berpikir getir, bagaimana mungkin tidak hebat setelah menghabiskan beberapa ribu tael. Aku miskin sekarang. Jun bertanya pada salah satu pekerja sekte, kenapa hanya ada beberapa murid, di mana yang lainnya? Pekerja itu menjawab, Tuan, mereka tinggal di wilayah terpencil, jadi mereka akan datang terlambat. Tiba-tiba, terlihat di luar gerbang seorang murid dengan baju compang-camping berlari dan meminta tolong. Jun segera melesat menghampiri murid itu. Qing yang melihat kecepatan ketua sektenya berpikir kaget, bukankah dia hanya tingkat 5? Bagaimana ia bisa lebih cepat dariku? Murid yang terluka itu berkata kepada Jun, Tuan, kami datang ke sini berkelompok sebanyak 30 orang, tapi kami diserang dan ditangkap oleh para bandit. Jun yang mendengar itu segera menyuruh murid tersebut untuk masuk dan beristirahat. Ia lalu membaca surat yang dibawa murid itu dari para bandit. Surat itu berisi perintah untuk menyiapkan uang dan datang ke Gunung Hitam untuk menebus para sandera. Jika tidak, mereka semua akan mati. Jun yang melihat itu menjadi sangat geram. Beraninya mereka merampok murid-muridku. Ia meremukkan kertas itu di tangannya dan berkata dengan dingin, jadi mereka sudah mulai bosan hidup, ya? Qingyang yang melihat Jun penuh amarah berkata, Tuan, setidaknya ada 200 bandit di Gunung Hitam. Pemimpinnya juga seorang martial arts apprentice. Jika kau ingin pergi sendirian, biarkan aku menemanimu. Jun berkata dengan nada tegas, kalian semua tinggallah di sekte dan urus semua pekerjaan, ini perintah. Sekarang karena mereka berani mengganggu orang-orang dari sekte Ironbone, mereka tidak akan berhak untuk hidup di dunia ini lagi. Latar berpindah ke Gunung Hitam di mana sebuah jalan sedang dijaga oleh 2 orang penjaga. Mereka melihat seseorang yang tak lain adalah Jun sedang mendaki menuju ke arah mereka. Salah satu penjaga berkata, Hei, lihat itu, ada orang yang berani mendaki Gunung Hitam. Dia terlihat lemah, mungkin hanya turis biasa. Penjaga itu lalu menghadang Jun dan berkata, Nak, serahkan semua yang berharga milikmu. Atau kau butuh aku untuk mengeceknya sendiri? Jika kau membiarkanku yang mengecek, kau akan berakhir terpotong menjadi beberapa bagian. Tapi jika kau menyerahkannya sendiri, kau akan pergi dengan utuh. Jun yang penuh amarah bertanya kepada kedua penjaga itu, apakah bos kalian ada di benteng? Tanpa basa-basi, ia langsung menewaskan penjaga yang sedari tadi mengoceh. Penjaga yang tersisa melihat itu dengan ketakutan. Dengan gemetar, ia menjawab, ya, dia ada di benteng. Jun lanjut berkata, beritahu dia, pemimpin sekte Ironbone datang untuk menebus para sandera. Latar kemudian memperlihatkan Jun yang sudah berada di depan sebuah benteng, di mana ia dikelilingi oleh banyak bandit Gunung Hitam. Benteng ini dikelilingi oleh pegunungan di ketiga sisinya, dan satu-satunya pintu masuk dijaga dengan sangat ketat, pikir Jun. Tidak heran pemerintah dan para sekte telah berulang kali melakukan penyerangan dan selalu berakhir dengan kerugian. Ia pun masuk ke dalam benteng dan melihat murid-muridnya yang telah digantung di tiang dan disiksa. Di sana terlihat juga beberapa orang yang berbeda. Kedelapan orang itu sepertinya para elit dari bandit hitam ini, pikirnya lagi. Mereka setidaknya berada di tingkat 10 tahap pembukaan akupuntur atau lebih. Dan dia orang yang terlihat seperti pemimpin mereka, dia seorang martial arts apprentice. Pemimpin bandit itu berkata kepada Jun, kami menghormati kedatanganmu. Itu membawa kehormatan bagi Gunung Hitam kami. Seorang martial arts apprentice sebanding dengan 10 orang di tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur. Batin Jun cemas. Sialan, aku tidak seharusnya ke sini sendirian. Jun lalu berkata bahwa ia tidak ingin membuang waktu. Ia datang ke Gunung Hitam hanya untuk membawa murid-muridnya kembali. Pemimpin para bandit itu menjawab, aku, Zhou Tianba, juga tidak suka buang-buang waktu. 100 tael per kepala. Kau punya lebih dari 30 orang, jadi tinggal bulatkan saja menjadi 3000 tael. Jun membalas dengan santai, bagaimana jika 1 tael saja? Kau biarkan semua orang pergi dan meminta maaf lalu ambil 1 tael, itu untuk biaya akomodasi. Zhou Tianba berkata, Tuan Jun, apakah kau sedang bercanda? Ia lalu menyuruh bawahannya untuk membawa maju 1 murid Jun yang sudah terluka parah. Zhou memegang kepala murid itu dan berkata, Tuan Jun, aku akan menghilangkan nyawa 1 muridmu hari ini. Artinya, ini akan berkurang 1 kepala, dengan begitu kau akan membayar lebih sedikit.
Murid yang tak berdaya itu sambil menangis berkata, "Jangan bunuh aku tidak ingin mati, aku bersedia bergabung dengan Gunung Hitam." Para bawahan elit Zhou tertawa, terbahak-bahak dan mengejek murid itu. Dia tidak punya martabat, pikir Jun kecewa. Jenis murid seperti apa yang aku rekrut ini? Zhou kemudian memenggal kepala murid itu dan berkata, "Tuan Jun, untuk pecundang seperti ini, aku yakin kau tidak akan keberatan aku yang membereskannya." Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul, memberitahukan bahwa anggota sekte telah berkurang 1 menjadi 99. Jun hanya menjawab singkat, "Baiklah." Salah satu bawahan elit Zhou berkata, "Bajingan ini tidak marah sama sekali. Bos sudah membereskan murid pecundangmu, seharusnya kau berterima kasih." Tanpa basa-basi, Jun langsung bergerak mendekati bawahan yang berbicara itu dan menebasnya dengan pedang, langsung menghilangkan nyawanya. Jun berkata pada Zhou Tianba, "Antekmu sangat berisik. Dia juga tidak punya etika. Aku yakin kau tidak keberatan aku yang mengajarinya sopan santun." Antek Zhou yang lain langsung marah dan maju ke arah Jun sambil berteriak, "Kau menewaskan sobatku, kau harus menebusnya dengan nyawamu." Saat keduanya bersiap untuk bertarung, tiba-tiba ada suara yang menghentikan mereka. Sungguh aura yang kuat, pikir Jun waspada. Zhou Tianba lalu berdiri dan berkata bahwa gaya berpedang Jun sungguh luar biasa. Ia tidak ingin membuat tumpukan mayat hari ini. Ke-31 muridmu ada di tanganku. Bayar 3.100 tael dan kau bisa membawa mereka semua pergi. Tidak heran dia masih menahan diri, pikir Jun. Ternyata dia benar-benar penggila uang. Jun menjawab dengan tegas, 1 tael tanpa negosiasi. Perkataan itu membuat Zhou marah besar. Anteknya yang bertubuh besar di sebelah Zhou berkata, "Bos, biarkan aku membunuhnya dan mencari uang di mayatnya." Jun yang melihat orang itu berpikir melihat dari ototnya, dia adalah jenis musuh yang kuat secara fisik. Ini akan sulit untuk dilawan. Antek-antek Zhou yang lain pun mulai menyoraki mereka untuk bertarung. Lalu antek Zhou yang besar itu bersiap menyerang Jun dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut transformasi bayangan 7 langkah. Jun yang melihatnya bersiap langsung berpikir, "Sial, aku salah. Ternyata dia tipe kecepatan. Aku tidak bisa melihat gerakan si botak ini." Tiba-tiba musuhnya itu sudah berada di belakang Jun. Jun yang dikelilingi oleh bayangan musuhnya bersiap menggunakan pedangnya. Zhou Tianba yang melihat itu memuji bawahannya karena menjadi semakin kuat. Seorang bawahan di samping Zhou berkata, "Dengan kecepatannya yang sekarang, akan sangat sulit bahkan untukku menangkapnya. Tidak peduli seberapa cepat pedang anak itu, tidak akan lebih cepat dari gerakannya." Jun yang mendengar itu hanya bergumam, "Kalian banyak omong." Ia lalu langsung mengayunkan pedangnya. Para bawahan Zhou yang menonton terkejut karena Jun dengan satu gerakan berhasil memenggal kepala musuhnya. Jun berkata pada mayat lawannya, "Kecepatanmu memang terlalu cepat, bahkan kau sendiri tidak bisa mengendalikannya." Bodoh, pedangku tidak tahu caranya berbelok. Para bawahan Zhou yang melihat rekan mereka tewas langsung beramai-ramai menyerang Jun. Jun menghindarinya dengan melompat ke udara, lalu bersiap dengan jurusnya sambil berkata, "Kalian memaksaku menggunakan kartu andalanku." Ia kemudian mengeluarkan sebuah pedang kecil, pedang bencana. "Apa-apaan ini, kenapa sangat pendek?" Pikir Jun bingung. Ketika berada di dalam cincin penyimpanan, pedang ini setidaknya sepanjang kakiku. Para bawahan Zhou yang melihat itu tertawa dan mengejeknya. "Pengorek gigi itu kartu andalanmu? Aku bahkan tidak yakin benda itu bisa memotong apel atau tidak." Para bawahan Zhou langsung mengepung Jun. 4 dari mereka berada di tingkat 12 tahap pembukaan akupuntur, pikir Jun waspada. "Aku tidak punya pilihan lain, akan kucoba yang terbaik." Ia lalu membuka segel pedang bencana. Seketika pedang kecil itu memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Zhou yang melihatnya bergumam tak percaya. Jangan bilang pedang kecil jelek itu sebenarnya adalah senjata tingkat tinggi. Namun saat ia membuka matanya lagi, ia sangat terkejut. Pedang yang tadinya kecil itu kini sudah mengarah kepadanya dengan panjang 40 meter. Pedang raksasa itu juga telah menewaskan semua bawahannya yang tadi mengepung Jun. Zhou yang melihatnya gemetar ketakutan. Yang menakutkan bukanlah panjangnya, pikirnya, tapi tekanan yang menindas ini. Tekanannya begitu besar sampai aku tidak bisa bernapas. Jun sendiri sedikit terkejut melihat kekuatan pedang bencana yang sebenarnya. Ia berpikir, tapi 40 meter itu terlalu panjang.
Zhou yang gemetar ketakutan berkata, Tuan Jun, tolong tarik kembali pedangmu. Mari kita bicara dengan baik. Aku tidak bisa bergerak di bawah semua tekanan ini, pikirnya panik. Jun yang melihat itu tersenyum dan berkata bahwa ketika kau membuka segel pedang bencana sepanjang 40 meter, akan sangat susah untuk menyegelnya kembali. Jadi, selamat jalan. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya. Ayunan itu seketika membuat beberapa bangunan di benteng hancur dan menewaskan seluruh bawahan Zhou yang berada di jalurnya. Zhou yang melihat itu menjadi sangat ketakutan dan tergagap. Dia menewaskan kedua orangku seketika. Jun berkata, aku sengaja melepaskan tekanan padamu agar kau bisa menghindar karena masih ada hal yang ingin kutanyakan. Dan tadi itu bukan hanya kedua orangmu yang tewas, tapi 100 bawahanmu. Jun lalu melanjutkan bahwa hari ini ia datang untuk membantu orang-orang kota Qingyang untuk membersihkan tempat ini demi mereka yang telah kehilangan nyawa karena para bandit. Para bawahan Zhou yang masih selamat menjadi sangat ketakutan dan memohon ampun pada Jun. Jun tersenyum dingin dan berkata, membiarkan kalian pergi? Apakah tulang belulang di bawah sana akan setuju? Apakah jiwa-jiwa tak bersalah itu akan setuju? Hari ini biarkan aku yang menjadi dewa kematian. Setelah itu Jun menebas sisa bawahan Zhou yang masih hidup. Hidup. Ia lalu berkata pada Zhou, sekarang tinggal kita berdua, aku akan membiarkanmu lari sejauh 39 meter. Zhou langsung bersujud ke arah Jun dan memohon, Tuan Jun mohon ampuni aku akan mengembalikan murid-muridmu. Jun berkata bahwa ia penasaran kenapa Zhou tiba-tiba mengincar sekte Ironbone. Zhou dengan gemetar menjawab bahwa ia mendengar mengenai perekrutan yang Jun lakukan beberapa hari yang lalu. Jun mengangkat pedangnya seolah bersiap menebas dan berkata, aku berharap mendengar kejujuran. Zhou yang sangat ketakutan akhirnya langsung berkata, jujur. Sekte Springwater yang membayar kami. Aku diperintahkan untuk menculik murid-muridmu dan mengambil nyawamu. Jun langsung menebas Zhou dan berkata, selamat jalan. Sebuah notifikasi sistem muncul dan memberitahu Jun bahwa ia telah melenyapkan 226 bandit. Selamat karena telah menyelesaikan misi tersembunyi, melenyapkan kejahatan untuk orang. Ia mendapatkan hadiah 50 poin nilai kontribusi. Jun pun langsung memasukkan pedang bencananya ke dalam ruang penyimpanan. Namun sistem kembali berbunyi, kali ini dengan sebuah peringatan. Setelah menggunakan pedang bencana, host akan dipaksa menanggung beban kelelahan selama 30 menit. Selama waktu itu, host tidak akan memiliki kekuatan maupun perlindungan. Bahkan seorang bocah 3 tahun bisa menewaskan host. Jun yang melihat notifikasi sistem itu langsung berpikir kenapa kau tidak bilang dari tadi. Untung aku sudah menyapu bersih semua sampah ini. Ia lalu menatap ke sekeliling dan berkata, pelan, dan untuk para korban, kalian semua bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Di depan pintu masuk sekte Ironbone terlihat Li Qingyang yang sedang duduk dengan gelisah di sebelah Qian Qian. Li Qingyang bertanya apa yang harus kita lakukan jika terjadi sesuatu pada pemimpin sekte. Qian Qian menjawab dengan santai bahwa itu sangat mudah. Aku akan menjadi pemimpin sekte dan kau akan menjadi murid pertama. Lagi pula orang itu punya banyak kartu andalan mungkin. Sebelum Qian Qian menyelesaikan ucapannya, ia melihat ketua sektenya, Jun, berjalan dengan santai ke arah mereka, yang membuatnya sangat terkejut. Qingyang yang melihat Jun langsung merasa senang dan berkata, Tuan, kau akhirnya kembali. Terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Sebaiknya kita melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Jun berkata, Qingyang, lebih dari 30 orang sekarang ada di kaki gunung, suruh beberapa orang untuk menjemput mereka. Ngomong dan ngomong, bukankah kau ingin merenovasi halaman dalam sebelumnya? Jun lalu memberikan 2 batang emas kepada Qingyang dan berkata, ambillah ini. Melihat batang emas di tangannya, Qingyang berkata, Tuan, batang emas ini bandit Gunung Hitam. Sebelum ucapannya selesai, Jun memotong bandit Gunung Hitam. Mereka telah kuhancurkan. Latar berpindah memperlihatkan kondisi Gunung Hitam di mana bangunannya sudah porak-poranda. Terlihat seorang bawahan sedang melapor kepada atasannya. Yang mulia menilai dari luka para bandit ini, mereka semua telah tewas oleh senjata yang sama. Dan melihat dari lokasi lukanya, mereka tewas oleh orang yang sama. Atasannya yang mendengar laporan itu tersenyum dan berkata, orang yang sama,
Sepertinya kita punya orang kuat yang baru di kota Qingyang. Di sisi lain, Jun sedang menyalakan dupa dan berkata, "Aku bergantung padamu untuk apa yang terjadi selanjutnya, sistem kesayanganku." Sekarang, para murid dan sekte sudah siap, pikirnya. Aku butuh dasar teknik kultivasi, tapi ini belum tersedia di toko sistem. Aku harus merefresh toko dengan 10 poin kontribusi, tapi hasilnya bisa saja nihil. Aku selalu punya keberuntungan yang buruk. Dia lalu memutuskan untuk mengambil risiko itu. Jun menggunakan 10 poin untuk merefresh sistem, membuat sisa poin kontribusinya menjadi 40. Hasilnya, ia mendapatkan sebuah dasar teknik kultivasi tingkat dewa. Jun yang melihat itu sangat senang karena berhasil mendapatkan item langka dengan kemungkinan kurang dari 1%. Jun lalu memanggil Qingyang dan Qian-Qian untuk datang ke aula pertemuan. Saat mereka tiba, mereka bertanya pada Jun kenapa ia terlihat begitu senang. Jun menjawab bahwa ia telah memutuskan hal yang paling penting untuk sekte mereka. Keduanya menebak, apakah itu seragam? Jun berkata, "Benar, aku telah selesai mendesainnya." Qingyang, "Temukan penjahit di kota dan suruh mereka membuatnya." Qingyang berkata, "Tapi Tuan, bukankah prioritas utama kita adalah mengajarkan para murid baru teknik kultivasi? Dan juga desain ini kerahnya terlalu besar." Mendengar revisi dari muridnya, Jun menjadi kesal dan berkata, "Diam, kau bukan bosnya. Pendapatmu tidak diizinkan." Jun melanjutkan dan untuk teknik kultivasinya, kita punya sesuatu yang istimewa. Ia lalu mengeluarkan buku dari sakunya yang baru saja ia beli dari toko sistem seharga 10 poin kontribusi dan berkata bahwa ini adalah kitab Yijinjing. Sebuah notifikasi sistem muncul di benaknya, menampilkan deskripsi kitab itu. Kitab tersebut merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Bodhidharma. Selama penggunanya bersenandung, efeknya dapat meningkatkan fisik dan membersihkan meridian. Keuntungannya adalah dapat meningkatkan fisik dan menaikkan kemungkinan menerobos sebesar 50%. Namun hanya bisa diterapkan oleh kultivator pada tahap pembukaan akupuntur. Dan yang terpenting, teknik ini merupakan teknik kultivasi tingkat dewa. Lalu sebuah notifikasi sistem kembali muncul, menampilkan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan secara otomatis mengaktifkan fitur teknik kultivasi sekte. Jun bertanya-tanya, apa kegunaan fitur ini? Sistem menjawab bahwa hanya pemimpin sekte dan murid sekte yang bisa melatihnya. Jika ada murid sekte yang berkhianat, membocorkan informasi internal ke orang lain, atau dikeluarkan dari sekte, maka ingatan mereka mengenai teknik kultivasi ini akan dihapus. Jun yang mendengar itu merasa sangat senang. Sungguh perlindungan yang kuat. Dengan ini, aku tidak perlu khawatir seseorang akan mencurinya, pikirnya. Qingyang yang melihat ketua sektenya hanya diam melamun mencoba untuk menyadarkannya. Jun yang tersadar dari lamunannya berkata bahwa ia akan menggunakan kitab Yijinjing dan membuatnya menjadi teknik kultivasi resmi sekte. Notifikasi sistem pun muncul mengatakan bahwa ia membutuhkan 10 poin kontribusi untuk menyalin kitab itu sebanyak 99 buah. Jun tidak percaya bahkan untuk menyalin saja membutuhkan poin kontribusi. Karena tidak punya pilihan lain, ia pun menyalinnya dan menyerahkan kitab-kitab itu kepada Qingyang, menyuruhnya untuk membagikannya kepada para murid. Qingyang tidak percaya bahwa ketua sektenya membuat teknik kultivasinya sendiri. Ia pun mulai membaca kitab itu dan berpikir, tekniknya sangat menakjubkan. Keseimbangan yang sempurna antara kerumitan dan ketenteraman. Teknik tingkat menengah yang dibelikan ayah tidak sebanding dengan ini. Apa ini? Teknik tingkat unggul. Jun berkata kepada Qingyang untuk mempelajarinya sendiri, dan Qingyang pun berterima kasih. Qian-Qian yang melihat itu akhirnya bersuara, "Tuan, jika teknik kultivasi yang kau buat ini lebih rendah dari yang sedang kami latih, apakah kami bisa melewatkannya?" Jun yang mendengarnya mendekati Qian-Qian dan menjailinya, berkata bahwa jika teknik yang sedang kau latih adalah tingkat dewa, maka mungkin saja kau boleh melewatkannya. Wajah Qian-Qian langsung memerah. Ia berkata akan melihatnya sendiri lalu pergi. Jun yang melihat reaksi Qian-Qian merasa senang. Dia malu. Kelihatannya kau tidak seburuk itu juga, pikirnya. Ia lalu menghampiri Qingyang dan membantu memperbaiki gerakannya, berkata, "Kenapa kau melakukannya seperti ini? Ini sangat rumit." Latar berpindah ke tempat Qian-Qian.
Ia sedang melihat buku kultivasi yang diberikan Jun dan mulai mencobanya. Ini terlihat mudah namun sebenarnya sangat rumit, pikirnya. Ini pasti teknik tingkat dewa. Seorang kultivator tahap pembukaan akupuntur tidak mungkin bisa membuat teknik seperti ini. Apa sekte Ironbone ini sungguh sebuah sekte kuno yang telah lama hilang. Setelah Qian Qian mencoba beberapa saat, ia berpikir lagi, bagus, aku berhasil menyelesaikan beberapa sirkulasi mikrokosmik. Teknik ini sangat cocok dengan mantra esku. Jika aku bisa melatih keduanya bersama, aku bisa segera membalas dendam. Sepertinya aku telah meremehkan sekte Ironbone, terutama pemimpinnya. Latar kembali berpindah memperlihatkan Jun yang sedang melatih teknik yang sama. Ia tampak kelelahan dan mengeluh pada sistem. Aku telah melatihnya selama 1 jam. Kakiku kram dan aku tidak mendapatkan apa-apa. Sistem menjawab, host, bahkan jika kitab Yijinjing ini mudah dimengerti, akan sulit bagimu untuk melatihnya dibandingkan orang lain karena kau tidak punya akar spiritual yang bagus. Jun yang mendengarnya berkata, berarti aku tidak bisa apa-apa tanpamu. Dan sistem pun mengiyakannya. Jun berteriak kesal, aku akan menyelesaikannya bahkan jika itu memakan waktu 10 tahun. Aku tidak percaya aku tidak bisa melatihnya tanpa sistem. Ia pun mulai mencobanya lagi dengan berbagai gaya aneh. Setelah 2 hari, Jun dengan mata panda akibat begadang terlihat sangat senang. Hahaha, setelah 2 hari 2 malam, aku akhirnya bisa menyelesaikan sirkulasi mikrokosmik. Lalu sebuah notifikasi sistem muncul. Jun mendapatkan hadiah karena telah menyelesaikan 3 tugas rahasia karena berlatih mandiri, memberinya total 30 poin kontribusi. Melihat itu, Jun berkata, jadi sistem sebenarnya tidak ingin aku bergantung padanya. Untungnya aku bekerja keras. Tiba-tiba Li Qingyang menerobos masuk ke ruangannya dengan wajah gembira. Ia berkata, Tuan, dalam 2 hari aku telah menyelesaikan sirkulasi mikrokosmik dan berhasil menerobos ke tingkat 11 tahap pembukaan akupuntur. Jun yang mendengar itu merasa seperti ditampar. Pencapaian yang ia raih dengan susah payah ternyata begitu mudah dilampaui oleh muridnya. Dengan kesal, Jun berteriak, berhentilah berteriak, brengsek. Di asrama murid, terlihat seorang pemuda sedang berkultivasi. Ia lalu berteriak dengan bersemangat karena telah menerobos ke tingkat 4 tahap pembukaan akupuntur. Temannya yang sedang tidur terganggu dan melemparkan bantal ke arahnya, berkata, kau adalah orang terakhir yang naik tingkat setelah belajar kitab Yijinjing, apa gunanya pamer? Kembalikan bantalku. Latar kemudian berpindah di mana Li Qingyang sedang melapor kepada Jun. Dalam 10 berlatih kitab Yijinjing, 9 murid telah mencapai level 3, 5 murid mencapai level 4, dan 1 murid mencapai level 5. Dan dalam 20 hari, semua murid telah meningkat setidaknya 1 tingkat. Tuan, ini sangat menakjubkan melihat para murid naik tingkat di hari yang sama. Melihat Qingyang yang sangat gembira, Jun berkata, Qingyang, hal seperti ini akan menjadi normal mulai sekarang. Sebagai murid inti, kau harus terbiasa dengan ini. Qingyang pun memberi hormat kepada Jun dan berkata, kau sangat menakjubkan Tuan. Kau menciptakan teknik kultivasi yang sungguh luar biasa. Aku yang berlebihan. Aku sekarang akan lebih baik lagi dalam mengorganisir kultivasi untuk para murid. Setelah itu, ia pun pergi dari hadapan Jun. Jun berpikir dengan senang, peningkatan akan terjadi dengan cepat. Sekte kita akan menjadi lebih kuat. Ini sungguh teknik tingkat dewa. Sungguh disayangkan aku tidak mendapatkan pembersihan tulang sumsum. Namun, tiba-tiba ia merosot lemas dan mengeluh. Sepertinya aku tidak bisa menyingkirkan kesialanku. Aku menyerap energi spiritual seharian penuh, tapi aku gagal untuk naik tingkat lagi. Tingkat keberhasilannya 50%, tapi hanya aku di seluruh sekte yang belum naik tingkat. Ini semua karena akar spiritualku yang hanya tingkat biasa. Sistem lalu menyarankan sebuah pil kepada host. Pil itu adalah pil pengumpul energi, yang berefek meningkatkan penyerapan energi spiritual sebanyak 5 kali. Pil ini hanya bisa digunakan oleh pemimpin sekte dengan durasi 24 jam dan harga 10 poin kontribusi. Jun yang melihat item yang sangat bagus itu tanpa basa-basi langsung membelinya dan mengonsumsinya. Energi Jun pun langsung meningkat. Ia berkata, aku bisa menyerap energi spiritual dengan mengaktifkan sirkulasi mikrokosmik. Segera aku akan punya energi yang cukup untuk naik tingkat.
Ia lalu berpikir, ini seharusnya setara dengan tingkat penyerapan Xingyang. Aku sangat senang. Namun sistem berkata Xingyang mempunyai akar spiritual tingkat unggul dan dia menyerap energi jauh lebih cepat daripada ini. Kau tidak akan bisa mengerti seberapa cepat dia sebenarnya. Jun yang kesal mendengar itu langsung membungkam sistem. Di malam yang sunyi, Jun yang sedang berkultivasi akhirnya berhasil menerobos ke tingkat 11 tahap pembukaan akupuntur. Sistem berkomentar, meskipun dengan bantuan kitab Yijinjing dan pil pengumpul energi, kau masih membutuhkan 5 kali percobaan untuk berhasil. Aku akan memberimu julukan orang paling sial di dunia. Jun hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata apa-apa mendengar komentar sistem. Jun lalu bertanya pada sistem, tadi dikatakan bahwa hanya pemimpin sekte yang bisa menggunakan pil pengumpul energi. Jadi, apa artinya ada pil sejenis untuk para murid? Sistem menjawab bahwa itu benar dan langsung memberikan rekomendasi kepada host. Item itu adalah pil formasi pengumpul energi junior untuk para murid. Ketika diletakkan di tanah, sebuah formasi sebesar 10 meter akan tercipta. Energi di dalam formasi itu akan 2 kali lebih kuat dari di luar. Harganya 10 poin kontribusi, dan setelah aktif dibutuhkan 1 poin kontribusi untuk setiap 24 jam penggunaannya. Jun yang melihat deskripsi itu berkata, 1 poin kontribusi untuk 24 jam, ini boros sekali. Bahkan dengan semua poin yang aku punya, aku hanya bisa mempertahankannya selama 1 bulan. Sistem berkata, hanya ketika para murid menjadi kuat, host juga akan menjadi kuat. Jun setuju dengan perkataan sistem dan memutuskan untuk membeli pil itu. Nilai kontribusinya pun kini tersisa 30 poin. Saat Jun sedang membaca manual untuk memasang formasi itu, tiba-tiba seorang murid masuk ke ruangannya dan berkata, "Tuan, kabar buruk, seseorang membuat masalah di depan gerbang." Jun yang mendengar itu berkata, "Membuat masalah? Waktunya untuk mendapatkan beberapa XP." Di luar gerbang sekte terlihat seorang murid sedang dihajar oleh beberapa orang. Salah satu dari mereka berkata, "Beraninya pengemis ini mencuri pil dari keluargaku." Orang yang terlihat seperti tuan muda di antara mereka berkata, "Dia tidak punya dasar kultivasi tapi bisa berlari dengan sangat cepat. Aku harus mengikutinya sampai ke tempat sampah ini hingga sepatuku rusak." Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar murid itu sampai tewas. Jun yang melihat itu segera menyuruh mereka berhenti. Ia berkata, "Ini adalah wilayah sekte Ironbone. Pergilah dan bertarung di tempat lain." Tuan muda itu membalas, "Beraninya kau bicara denganku seperti itu? Apa kau sudah gila?" Sebelum perkataannya selesai, wajahnya sudah ditendang oleh Jun hingga terpental beberapa meter. Jun sendiri tampak bingung dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa aku tiba-tiba menendangnya?" Bawahan tuan muda itu segera berlari menghampiri tuannya dengan khawatir. "Tuan muda, bangun!" Mereka lalu menunjuk Jun dan berteriak, "Beraninya kau menyerang tuan muda ketiga dari keluarga Hai. Kau akan membayarnya." Jun yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata, "Apa keluarga Hai sangat kuat? Apa mereka mempunyai kekuatan untuk menghancurkan sekteku?" Sekte terasa lebih bersatu setelah semuanya naik tingkat, pikir Jun percaya diri. Li Qingyang yang berada di sebelahnya berbisik, "Tuan, keluarga Hai menjalankan bisnis pil terbesar di kota Huyang. Mereka adalah penyedia bagi banyak sekte. Mereka punya kekayaan yang banyak dan jaringan yang hebat." Tuan muda itu yang bernama Zhou Hai akhirnya tersadar. Ia berteriak, "Beraninya kau menendang wajahku? Aku Zhou Hai dari keluarga Hai. Aku ingin bertemu dengan pemimpin sektemu. Suruh dia berlutut dan meminta maaf." Jun berkata, "Tidak heran aku punya dorongan yang begitu kuat untuk menendangmu. Kau memang terlihat menjijikkan." Zhou Hai kembali berteriak, "Bajingan, aku akan meminta pemimpin sektemu untuk menendangmu keluar." Jun berkata dengan nada bangga, "Itu tidak perlu, karena akulah pemimpin sektenya." Zhou Hai terdiam sejenak lalu kembali berteriak, "Pemimpin sekte Ironbone, beraninya kau mengirim kacung sambil bersembunyi dalam kegelapan. Kau pikir aku akan tertipu?" Jun menarik kerah Zhou Hai dan berkata dengan jengkel, "Apa kau bodoh? Pemimpin sekte ada tepat di depanmu. Apa kau tidak melihatnya?" Ia lalu melempar Zhou Hai kembali. Zhou Hai mundur bersama bawahannya dan berkata, "Ayo pergi, kita akan membalas dendam nanti."
Setelah mereka pergi, Jun menoleh pada Qingyang. Dengan nada sedih seperti mau menangis, ia bertanya, "Apa aku benar-benar tidak terlihat seperti seorang pemimpin sekte?" Qingyang pun segera menyemangati Jun. Di dalam sekte terlihat murid yang tadi dihajar oleh bawahan Zhou Hai sedang berbaring di kasur dan dirawat. Qingyang yang memeriksa murid itu berkata bahwa 8 tulang rusuknya rusak dan ada tanda pendarahan dalam. Dia hanya bisa bertahan paling lama selama 4 jam. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para dokter biasa kecuali jika mereka menggunakan pil penyembuhan warisan kuno untuk menyelamatkan nyawanya. Kian-Kian yang mendengar itu menyahut, "Kau pikir itu permen yang bisa kau miliki setiap saat?" Jun lalu berkata, "Nyatanya, aku memang punya pil penyembuhan di tanganku. Haruskah aku menolongnya atau tidak?" Qingyang berkata bahwa Jun harus menolongnya, sedangkan Kian-Kian menolak. Jun tersenyum dan berkata, "Ini menarik." Qingyang berkata bahwa menyelamatkan orang adalah amal terbaik. Mendengar pendapat Qingyang, Kian-Kian menyahut, "Ada banyak sekali orang di daratan bintang. Apakah kau bisa menyelamatkan mereka semua?" Jun lalu berkata, "Qingyang, kebaikanmu sangatlah berharga. Bagaimanapun, terkadang realita itu sangat kejam. Ketika aku memberimu pil, aku tidak tahu kalau efeknya akan sekuat itu. Sekarang karena aku telah mengetahuinya, aku tidak akan menggunakannya begitu saja untuk menolong orang yang tidak kukenal." Qingyang kembali bertanya, "Apa kau menyesal telah menyelamatkanku, ketua sekte?" Jun menjawab bahwa karena ia telah menolong Qingyang, ia bisa bergabung dengan sekte Ironbone dan menjadi muridnya. Jika tidak, itu akan menjadi penyesalan terbesarnya. Jun lalu mengeluarkan sebutir pil penyembuhan dan berkata, "Pil ini memberikanku seorang murid berbakat. Kuharap kali ini aku juga bisa mendapatkan sesuatu yang berharga." Kian-Kian yang melihat Jun akan memberikan pil itu kepada orang yang sekarat bertanya, "Kau sungguh akan menolongnya? Apa kau pikir semua orang bisa menjadi berbakat seperti Qingyang?" Jun memberikan pil itu ke mulut anak muda yang terluka hingga tertelan. "Mungkin aku akan beruntung," katanya. Melihat anak muda itu sembuh seketika, Jun berkata, "Anak muda, apa kau tahu aku baru saja menggunakan pil yang sangat berharga untuk menolongmu?" Anak muda itu langsung bersujud ke arah Jun dan memohon, "Tuan Jun, tolong terima aku menjadi muridmu." Jun yang mendengarnya sedikit kaget dan berkata, "Tadi aku sebenarnya ingin menggunakan sedikit bujukan, tapi kau sudah memotongnya. Siapa namamu?" Anak muda itu menjawab bahwa namanya adalah Xiao Zuiji, keturunan langsung dari keluarga Xiao di kota Liang. Mendengar nama itu, Qingyang menjadi terkejut dan berkata, "Kau adalah Xiao Zuiji? Dia adalah seorang bakat langka dengan akar spiritual tingkat unggul." Jun yang mendengar itu seketika merasa sangat senang. Dikatakan bahwa Xiao Zuiji, keturunan langsung keluarga Xiao di kota Liang, memiliki akar spiritual tingkat unggul yang diketahui semua orang di kota itu. Bagaimanapun, entah kenapa, akar spiritualnya turun ke tingkat rendah. Ke-12 meridiannya menyatu dan dasar kultivasinya menghilang. Karena penurunan drastis itu, tunangannya memutuskan pertunangan mereka dan mempermalukannya. Qingyang menambahkan bahwa Xiao Zuiji kemudian menjadi aib bagi keluarga Xiao dan akhirnya dikeluarkan. Mendengar cerita detail itu, Jun menjadi lesu dan berkata pada Qingyang, "Kau benar-benar berbakat menjadi seorang pembawa acara bincang-bincang." Mata Jun lalu berbinar, jadi dia seorang pecundang yang jatuh. Maka aku akan menjadi orang yang akan mengeluarkan kembali potensinya. Xiao Zuiji bertanya apakah Jun bersedia menerima seorang pecundang sepertinya. Jun menjawab, "Tentu saja tidak." Hal itu membuat Zuiji bersedih. Ia berkata, "Ku pikir juga begitu. Aku tidak pantas untuk menjadi murid sekte Ironbone." Ia lalu bersiap untuk pergi dan berkata, "Maaf atas masalah yang kutimbulkan, Tuan Jun. Qingyang mencoba menahannya. Xiao, selama kau tinggal di sini, dengan instruksi dari pemimpin sekte, kau akan bisa." Namun Jun langsung memotong perkataan Qingyang. Ia berkata pada Zuiji, "Di sebelah kiri pintu masuk ada sebuah jurang. Melompatlah ke sana jika kau ingin mengakhiri hidup. Mungkin kau bisa bertemu kesempatan baru di bawah sana." Zuiji menjawab dengan putus asa, "Ketika aku sudah menjadi seorang pecundang, tidak akan pernah ada kesempatan lagi untukku." Jun berkata, "Kesempatan hanya datang untuk mereka yang telah bersiap. Tidak ada yang terlahir kuat di dunia ini, tapi kau bisa memilih untuk menjadi tangguh.
Apa kau bisa tahan ketika tunanganmu memutuskan pertunangan? Apa kau bisa tahan ketika kau dibuang oleh keluargamu sendiri? Tidakkah kau ingin berdiri dan memberitahu tunanganmu yang berpandangan pendek dan keluargamu yang dingin itu bahwa orang bisa berubah? Jun berkata, baiklah, jika kau ingin pergi, pergi saja. Mendengar itu, Zuiji justru berkata dengan tegas, Tuan Jun, aku ingin bergabung dengan Sekte Ironbone. Aku ingin mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Jun yang mendengarnya tersenyum dan berkata, kau sudah depresi terlalu lama. Sekarang waktunya untuk mengambil kembali kejayaanmu. Latar berpindah ke aula sekte, di mana Jun sedang meminum secangkir teh. Ia bergumam, meyakinkan seorang pria yang telah jatuh untuk mengembalikan kepercayaan dirinya pada bela diri. Aku hanya membual. Sistem berkomentar bakat para murid di sekte ini sudah sangat buruk dan sekarang kau menambah satu lagi. Ini akan memperlambat pembangunan sekte. Jun membalas, tidakkah menurutmu ada rasa pencapaian yang luar biasa jika berhasil melatih mereka menjadi lebih kuat? Sistem lalu menampilkan sebuah misi, yaitu membantu kejeniusan yang terpuruk Xiao Zuiji untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya pada bela diri. Jun berkata, lagi pula ini adalah misi dengan hadiah 5 poin. Ia lalu lanjut bertanya pada sistem, ngomong-ngomong, dengan masuknya Xiao Zuiji, jumlah anggota sekte telah mencapai 100. Bisakah misi sekte dimulai sekarang? Sistem mendeteksi bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan telah tercapai dan semua murid berada di sekte. Persyaratan terpenuhi dan misi sekte pun dimulai. Sistem lalu menampilkan daftar misi sekte yang tersedia. Ada beberapa misi seperti menolong Nyonya Wang membersihkan halaman di kota Qingyang, menolong Nyonya Sun menyebarkan pupuk dan menyiram sayuran di kota Qingyang, serta menulis surat untuk para penduduk di kota Qingyang. Jun terkejut karena misi yang diberikan sangat banyak, dan semuanya hanyalah pekerjaan rumah. Sistem berkata, jika host tidak puas, host bisa merefresh daftar misi dengan 10 poin kontribusi. Jun langsung berkata, tidak, misi seperti ini sangat bagus untuk para murid. Ia lalu berteriak, Qingyang, bawa semua murid ke sini untuk menerima misi. Latar kemudian memperlihatkan seluruh murid sekte Ironbone sedang sibuk mengerjakan berbagai misi pekerjaan rumah. Qian Qian yang sedang menulis surat berpikir, aku tertipu oleh bajingan itu. Sebelumnya Jun memang telah memberitahu mereka bahwa esensi dari kultivasi adalah pentingnya memahami pekerjaan sehari-hari. Latar berpindah lagi, kali ini ke aula latihan sekte. Jun berkata pada sistem, lihat, menghabiskan nilai kontribusi membuatku sakit. Di depannya berdiri sebuah mesin yang baru ia beli. Kuharap 10 poin yang kuhabiskan tidak sia-sia, katanya. Sistem memberitahu bahwa mesin itu bisa mengecek kekuatan pukulan dengan tepat. Dengan itu, ia bisa mengukur perkembangan dirinya dan para muridnya secara berkala. Jun pun mencobanya dengan memukul mesin itu. Hasilnya menunjukkan angka 900 kg. Padahal pukulan yang dikeluarkan oleh seorang petarung di tingkat 11 tahap pembukaan akupuntur biasanya hanya seberat 750 kg. Jun berkata, kupikir ini karena efek dari kitab Yi Jin Jing. Ia lalu bersiap untuk mencobanya lagi. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang menyuruh Jun untuk keluar. Jun berkeringat dingin dan berkata, suaranya sangat dalam dan besar. Ini terdengar seperti datang dari ribuan mil jauhnya. Ini pasti salah satu musuhku. Namun, yang muncul di hadapannya hanyalah Qian Qian. Jun berkata, Qian, kau kembali. Apa kau melihat ada musuh di luar? Ia bertanya dengan suara yang dalam dan seksi, menirukan suara yang baru saja ia dengar. Qian Qian, dengan suara yang sama dalamnya, berkata, Jun Changxion, apa kau tahu seberapa sulitnya menulis surat untuk sekumpulan orang tua? Mendengar itu, Jun panik. Ternyata suara yang tadi meneriakinya adalah suara Qian Qian. Ia dengan panik mencoba menenangkannya. Qian Qian kembali berteriak, kembalikan suara manisku. Setelah itu, Jun hanya bisa pasrah dipukuli oleh Qian Qian.